Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang amat luar biasa. Nikmat sehat walafiat, nikmat terus belajar ya dengan narasumber kita hari ini, insyaallah yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita manfaatkan waktu kita dengan semaksimal mungkin untuk menimba ilmu dan belajar dan terus belajar. Semoga keberkahan ilmu yang kita dapatkan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran beliau hingga zaman nanti. Baik ayah bunda, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua PPIA Baitul Mal, Ibu Maya Yunus MAG, yang sama-sama juga kita hormati dan kita muliakan narasumber kita siang hari ini, Ibu Fauziah Fauzan. Alhamdulillah sudah bergabung juga dengan kita semua di sini. Dan ini Ibu Zizi ya, yang sering kita sapa dengan Ibu Zizi. Alhamdulillah sudah pernah mengisi juga ya Bu di parenting PPIA Baitul Mal juga lebih 2 tahun yang lalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan yang terhormat juga ayah bunda, wali murid SDIP Baitul Mal dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah sudah ada 189 lebih yang sudah bergabung. Tentunya Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir juga, yang semoga kita terus bisa menimba ilmu di siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan untuk semua peserta yang hadir di parenting siang kali ini, bincang seputar anak yang insya Allah dengan tema kita pada siang hari ini adalah Neuroscience anak usia sekolah dasar. Sebelum kita mulai parenting kita kali ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan acara parenting kita siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda semua, sebelum kita mulai, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib di acara parenting siang kali ini. Iya, tata tertib bincang seputar anak. Yang pertama, semua peserta bincang seputar anak siap mengikuti acara. Kemudian semua peserta masuk ke Zoom dengan nama panggilan siswa dan kelasnya. Ayah bunda yang belum berubah namanya, mohon dipastikan sudah berubah nama dengan nama siswa dan kelasnya ayah bunda. Nanti wali kelas akan melihat dan mencatat kehadiran ayah bunda semuanya. Kemudian semua mikrofon akan di-mute kecuali pembicara agar tidak ada noise saat materi disampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan saat diskusi atau tanya jawab, dapat melalui chat room atau menggunakan fitur raise your hand di Zoom. Dan yang terakhir, operator akan ya, saya bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita siang hari ini. Ya, nama lengkap Fauzia Fauzan LMSE AKST MSI, Padang 5 Januari 1971, jabatan pimpinan perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, Direktur Diniyah Training Center, Konsultan School of Teacher Diniyah Putri. Alamat rumah Jalan Abdul Hamid Hakim, nomor 40 Padang Panjang. Nomor teleponnya 0813 80047 880. Pendidikan formal Pak Ferry, mohon bantuannya untuk di bawah. Ya.
Pendidikan formal S1 Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan Fakultas Ekonomi atau jurusan akuntansi. S2 Magister Akuntansi dan Sistem Informasi Universitas Indonesia, konsentrasi auditing. Kemudian S2 Magister Akuntansi dan Sistem Informasi Universitas Indonesia, konsentrasi sistem informasi. Kemudian short course-nya atau non formalnya Master NLP, Indo NLP, Neuroscience, Harvard Brain Science Initiative Harvard University. Organisasi profesi NAAYC, National Association Early Young Children, Amerika, bidang perempuan, remaja, dan keluarga, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, kemudian di AIS ya, di Association for Information System, kemudian Harvard Brain Science Initiative Harvard University, dan Dewan Pendidikan Kota Padang Panjang. Penghargaan 2007, Citra Wanita Pembangunan Indonesia 2007, dari Citra Prestasi Anak Bangsa 2013, Top 50 Leader Indonesia 2013 for Education kategori Kementerian Pendidikan Nasional RI. Kemudian 2015, Sri Kandi, 2 negara serumpun Sultan Perak Malaysia. Subhanallah. Banyak sekali prestasi yang didapatkan oleh Bu Zizi, insyaallah. Yaitu dari CV narasumber kita siang hari ini. Kemudian moderator kita kali ini adalah Ibu Mayanus MAG. Saya bacakan juga untuk CV-nya. Nama lengkap Maya Yunus MAG, Jakarta 21 Maret 1974. Ibu dari 4 orang anak putri semua ya Bu Maya. Subhanallah, cantik-cantik semuanya. Education background S1 Peradilan Agama Saidarun Najah, S2 Studi Islam UMJ, dan S3 Manajemen Pendidikan Islam UMJ. Kemudian untuk work experience-nya, Ketua JSIT Indonesia Wilayah Banten, Dewan Pendidikan Tangerang Selatan, Ketua PPIA Baitul Mal, Ketua Baitul Mal Business Center, Konsultan Pendidikan, narasumber pelatihan pendidikan dan parenting, dan fasilitator First Edu Framework. Ya, baik. Baik Ayah Bunda, Bapak Ibu guru sekalian, langsung saja untuk parenting kali ini akan dipandu oleh Ibu Mayanus MAG. Waktunya dan waktu dan selebihnya kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Ida. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi. Bu Zizi, alhamdulillah. Selamat datang di Baitul Mal. Udaranya semoga tersambung, kita sama-sama lihat matahari yang sama. Alhamdulillah, walaupun tidak ada di darat yang sama, tapi insya Allah matahari yang kita lihat sama. Ini merupakan rezeki dan barokah dan kesempatan yang luar biasa dari Allah, bahwa saat kondisi seperti ini ternyata ada banyak kreativitas yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan wawasan kita. Itu adalah kesyukuran terbesar yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada, selalu kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang sama. Alhamdulillah sudah ada sekitar 310 ya, ada 310 orang tua yang hadir, dan ini luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua. Kemarin kita sudah melakukan forum grup diskusi, Bu Zizi. Jadi seluruh orang tua per level, dan alhamdulillah responnya juga sama, hampir seluruh orang tua hadir. Nah, ini adalah kelanjutannya. Karena kami ingin memastikan bahwa keputusan yang sudah diambil oleh kita mengikuti pesan pemerintah bahwa mulai Juli besok kita akan melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, akan kita siapkan dengan maksimal mungkin. Ini udah bukan darurat lagi. Ini bukan pilihan seadanya, tapi ini sudah pilihan yang kita pilih sebagai orang dewasa yang memilih dan harus bertanggungjawabkannya. Jadi kita ingin PJJ kita yang walau sampai kapan ya, semoga sih nggak lama-lama ya, semoga September kayak udah bisa, atau Januari ya, walau alam lah. Tapi
pilihan kita untuk melakukan PJJ adalah merupakan suatu pilihan yang kita siapkan. Dan terima kasih banyak Bu Zizi sudah bisa hadir untuk bicara tentang neuroscience dalam pendidikan, bahkan nggak hanya pendidikan Islam kita berharap. Karena sebenarnya potensi yang Allah berikan kepada manusia itu luar biasa. Dan kita kebetulan diberi rizki oleh Allah mendapatkan amanah anak untuk dididik. Dan saat ini pindah nih sekolahnya yang tadinya kopdar di Baitul Mal pindah ke rumah masing-masing. Dan kita ingin pastikan tidak ada waktu yang terbuang dalam mendidik mereka. Kita ingin memastikan pendidikan kita maksimal walaupun jarak jauh. Jadi insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan wawasan dari Bu Zizi nanti. Kita akan ada diskusi, Bu Zizi nanti akan sampaikan materinya. Setelah itu, kalau waktunya diskusi, kita akan kasih kesempatan. Kalau memungkinkan ada 1 atau 2 orang yang bertanya, tapi kalaupun tidak, lewat chat room nanti ya. Insya Allah akan saya bacakan. Nah, tapi sekarang, tanpa membuang waktu lagi, kita berikan kuota internet ini kepada Bu Zizi, link ini kepada Bu Zizi untuk dikuasai seutuhnya. Silakan Bu Zizi. Ya, terima kasih Bu Maya, Bu Ida, dan teman-teman di Baitul Mal yang saya cintai, dan para orang tua dari anak-anak kita di Sekolah Islam Terpadu Baitul Mal. Ya, senang berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan, jadi bisa belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar terus. Ya, karena kan tahu tadi lihat background-nya dari accounting, sistem informasi, kita bicara neuroscience. Tapi karena memang kondisinya dipaksa untuk bisa ngerti anak-anak, jadi saya belajar ke sana kemari, termasuk ke ARPA Brand Initiative, gitu, belajar terus. Mudah-mudahan apa yang di-share mungkin sebagian bukan hal-hal baru ya, tapi bisa menjadi memperkaya kembali wawasan kita gitu tentang bagaimana kita melihat anak dari sisi brain. Ini kita belum bahas dari sisi heart. Oh, kesempatan lain Bu, insya Allah. Iya, karena kita mengembangkan kurikulumnya Quran, Sunnah, Qalbu, Brain, Attitude. Al-Quran dan Sunnah memperkuat kalbu, lalu kalbnya nanti akan mengendalikan brain, brain akan menghasilkan akhlakul karimah, attitude. Tapi sekarang kita bahas brain dulu, gitu. Kita belum konekkan dengan kalb. Karena kalb ini juga ada kajian bahwa dalam banyak sekali riset literatur ternyata kalb itu punya memori juga dan bisa mengendalikan brain, terutama mengendalikan limbic system. Tapi nanti kita belum sana, kita bahas dari sisi brain dulu. Baik, saya akan coba share screen-nya. Baik, kita akan bahas neuroscience untuk anak sekolah dasar, walaupun kita akan start lagi dari awal ya. Teman-teman mungkin yang juga pernah dapat juga dari Bu Ismi, satu guru gitu. Tapi ada info-info yang mungkin yang terbaru yang bisa kita share juga bersama-sama. Jadi kalau kita membicarakan komputer, tetapi tidak membahas chipnya, gitu. Artinya kan sama dengan tidak membicarakan apa-apa, karena ada kontrolnya di chip itu. Kalau kita mau beli pasti harus tahu Core i7 Core berapa. Nah, bicarakan pendidikan, kalau kita tidak bahas bagaimana prosesnya pada otak, maka juga sama dengan tidak bicarakan apa-apa. Maka kita melihat dampaknya kepada brain, ya walaupun nanti ada bab khusus bagaimana heart brain connecting yang kita buat. Nah, neuroscience kan intinya itu kan ilmu yang mempelajari sistem saraf, sistem neuron. Dan areanya luas sekali ya, mulai dari strukturnya, fungsi, sejarah, evolusi, perkembangan, dan seterusnya. Tapi kita kan nggak bahas itu sebagai detail ya. Nah, ilmu ini sudah berkorelasi dengan beberapa pengetahuan lain seperti kognitif, neuropsikologi, komputer, statistik, fisika, dan kedokteran. Jadi sudah mix dengan berbagai pengetahuan. Nah, teman-teman juga yakin sudah tahu semua bahwa manusia punya 11 sistem tubuh, mulai dari sistem kulit, otot, tulang, kemudian saraf, hormon, sistem kekebalan tubuh, imun sistem, kardiovaskular, jantung, pernapasan, pencernaan, urin, dan reproduksi, dan di mana saraf menjadi koordinator yang utama, walaupun dalam sistem kerjanya saraf akan banyak juga dipengaruhi oleh sistem kerja jantung.
Nah, ini yang mesti kita bahas kembali karena menyangkut anak-anak kita di SD. Persoalan-persoalan yang muncul di SD karena tidak selesainya 3 fungsi, sensorik, integratif, motor. Ya. Nah, 3 fungsi sistem saraf, sensorik, integratif, motor inilah yang menjadi fokus pendidikan di usia dini untuk dasar dibawa ke tingkat sekolah sekolah rendah atau tingkat sekolah dasar. Nah, kita lihat dulu sistem sensorik. Sensorik itu kan reseptor ya, dia mendeteksi rangsangan mirip remote control kalau kita menggunakan TV gitu. Begitu kita move, pencet dia akan bergerak. Sensornya menerima, lalu dia pikirkan dulu gitu, apakah maju atau mundur, nanti baru dia akan action. Sensorik ini pokoknya menerima sensor. Mau rasa apapun dia akan terima, rangsangan dalam dan luar. Ini sensorik. Nah, itu ada di setelah frontal di sini, di atas bagian korteks kita di bagian tengah sini. Kemudian ada sistem integratif. Begitu sensor menerima, maka integratifnya akan berpikir dulu, ini apa nih instruksinya. Nah, nanti diambil keputusan, maka dia akan lakukan tindakan, kemudian baru fungsi motor. Ya, motor berarti informasinya adalah menggerakkan sesuai instruksi dari integratif tadi. Jadi sistem sarafnya bisa menghasilkan respon motorik yang tepat, ya. Itu begitu dia sudah mengambil keputusan lewat sistem integratif di bagian otak depan kita. Nah, 3 fungsi dasar tadi, ya, sensori, integratif, motor. Nah, 3 ini memerlukan media bekerjanya yang ada di otak kita, kecukupan jumlah sambungan wiring sarafnya. Makanya di pendidikan usia dini 0 sampai 2 tahun itu proses untuk membuat sambungan-sambungannya cukup. Ibaratnya tuh upgrading memori kapasitasnya gitu. Kalau Android kita mau ditambah atau bisa menerima banyak sekali misalnya aplikasi, maka kita harus punya cukup memori di sana dan cukup kapasitas. Nah, proses untuk menyiapkan itu adalah di 0 sampai 2 tahun. Fungsi sensori motor tadi. Itu yang dilatihkan. Nah, ini mungkin juga pernah saya sampaikan dulu bahwa sistem dasar itu terjadi misalnya tiba-tiba telepon berdering, kemudian teleponnya berdering, lalu kita diminta melihat, itu berdering, lihat dong, itu muncul integratif. Lalu integratif akan menggerakkan motor untuk melihat, lalu membacanya. Membaca kembali ke atas, integratif lagi. Oh, ternyata ini dari petugas koperasi, gitu ya, sudah masuk bulan ketiga ada tagihan, gitu misalnya. Wah, nanti dulu deh besok dibayarnya, berarti kan nggak diangkat teleponnya. Keputusan tidak mengangkat itu adalah motor. Setelah instruksi dari integratif. Nah, nanti bunyi lagi, tring gitu. Ternyata telepon, lihat dong, angkat. Gitu. Nah, maka motornya melihat lagi, terus membaca dikirim lagi ke atas. Oh, ini ternyata ada undangan gitu, ya, ada hibah untuk sekolah-sekolah Islam misalnya, gitu ya. Wah, ada rezeki nih. Oke, kita angkat teleponnya gitu. Nah, jadi itu keputusannya. Sensor, integratif, motor. Nah, kalau sensori motornya nggak berfungsi, nggak cukup jumlah sarafnya di usia 0-2 tahun, ya repot anak kita. Dia akan slow motion, gerakannya lambat, kemudian akan nyambungnya lama, dipanggil beberapa kali, panggilan ketiga dia baru nyaut, itu adalah persoalan di sensori motor. Nah, sedangkan pendidikan itu adanya di integratif. Bagaimana saat ketika dia melihat sesuatu, masuk sensornya, memutuskan itu meresponnya bagaimana, disitulah fungsinya Al-Quran dan Sunnah. Itu gunanya Al-Quran dan Sunnah untuk kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, sistem saraf tadi ya bekerjanya sensori integratif motor kan ada 2 ya, saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusatnya kan berarti adalah otak dengan tulang belakang, ya, spinal cord. Sedangkan saraf tepi semua jaringan saraf yang di luar otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kalau kita lihat ini sistem saraf ini otak, ya. Kemudian tulang belakang ini adalah saraf pusat, ya. Nah, yang warna pink ini. Jadi semuanya akan mengarah naik ke atas sampai ke brainstem batang otak, kemudian terus ke otak kita. Ini saraf pusat. Nah, sedangkan saraf tepi itu adalah jaringan yang berada di luar sistem saraf pusat tadi.
tapi dia menerima semua rangsangan dan mengirim pesan melalui juga tulang belakang kita. Nah, contohnya di sini ini saraf pusat, ya, otak dan susun tulang belakang, spinal cord. Kemudian ini dia akan masuk ke sini semua informasi. Jadi akan lewat terus ke atas. Maka saraf tepi itu adalah semua yang ada di luar-luar sini. Yang menerima rangsangan itu akan dikirim semuanya ke saraf pusat, mulai ke spinal cord atau susun tulang belakang, kemudian akan terus dibawa, dikirim ke brainstem, batang otak, semuanya dibawa ke sana, kemudian akan dibawa ke otak kita. Nah, karena susun tulang belakang itu, spinal cord itu merupakan bagian dari saraf pusat yang sangat penting, maka adalah penting sekali kita memperhatikan untuk anak-anak menjaga keamanan punggung mereka. Mulai dari cara bermain, cara bercanda. Hati-hati mereka, kadang-kadang anak SD ya, sudah mulai kan narik kursi gitu. Temennya mau duduk, dia tarik kursi. Itu bahaya. Gitu. Bahayanya kalau tiba-tiba dia jatuh, terkempas punggungnya, saraf belakangnya kena, akan mengganggu sistem-sistem yang lainnya. Gitu. Itu menjadi hal yang tidak aman untuk mereka. Nah, kita lihat sistem kerja saraf pusat ya. Ada sensorinya, ada indera somatik, itu mulai dari rabaan, ya, rabaan kasar, halus, gitu ya, keras. Gitu. Kemudian suhu, panas, dingin, rasa, sakit, sama proprioseptif itu bagaimana merasakan kita tahu di mana posisi tubuh kita, di mana terasa letak kaki dan saraf kita itu proprioseptif. Kadang-kadang ada permainan begini, tangan begini, lalu diputar, nanti orang tunjuk jarinya, nanti kadang-kadang kita sudah mikir berapa kali yang mana yang tunjuk, mana yang kelingking. Itu bagian kemampuan dari proprioseptif. Nah, ini sensori dari indera somatik dan indera khusus. Indera khusus itu ada bau, rasa, kemudian penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan. Ini indera khusus. Nah, dari indera khusus ini, indera somatik dan indera khusus, dia akan kirim informasi ke saraf pusat. Maka nanti saraf pusat itu dia akan melakukan analisa ya dari indera-indera ini di saraf tepi. Jadi indera somatik, indera khusus di saraf tepi posisinya, lewat sensori dikirim ke saraf pusat untuk integratif, maka kemudian akan diturunkan ke motor untuk action. Nah, motornya ada saraf otonom, ada saraf yang somatik. Otonom tidak sadar, dia bekerja dengan sendirinya. Kalau sadar ada gerakan otot rangka, sedangkan sistem saraf simpatik ini yang otonom dan parasimpatik, kemudian saraf enterik itu berkaitan dengan otot halus, otot jantung, kelenjar, dan lainnya, ini berkaitan dengan saraf enterik. Nah, contohnya kalau kita lihat ya, kita bisa mundur. Misalnya anak kita nih, atau kita juga barangkali ya, kemarin baru berlalu Ramadan ya. Misalnya saat kita mencium bau gitu, bau, wah kayaknya ada goreng ayam nih, kayaknya sedap banget, siang-siang di bulan puasa, jam-jam segini. Sementara kita belum sahur gitu, tadi nggak sempat sahur. Maka bau itu dikirim ya oleh saraf sensori, saraf tepi ini ke saraf pusat integratif. Wah, ini lapar nih gitu. Nah, lapar gimana? Makan dong gitu. Nah, kalau makan lalu muncul dari saraf dari saraf pusat kita di bagian yang namanya untuk integratif. Tapi sekarang kan bulan puasa, nggak boleh makan. Nah, kalau nggak boleh makan berarti gerakannya apa gitu? Ya, sistem saraf somatik sadarnya ya tidak jadi melangkah ke dapur ngambil makanan. Tapi kalau godaannya kuat, nah iblis juga menggodanya di bagian integratif tadi. Kan bulan puasa orang nggak ada yang lihat, udahlah ambil sepiring bawa ke kamar makan, maka otot rangkanya nanti akan bergerak ngambil makanan dan dia akan. Nah, itulah sistemnya. Maka di mana letaknya kontrol kita untuk anak-anak sampai takwa, itu adalah proses kekuatannya ada di saat integratif tadi. Dan integratif itu juga yang digoda oleh syaitan, sehingga banyaklah kadang-kadang anak-anak yang akhirnya bermasalah. Bahkan orang dewasa juga melakukan hal yang tidak semestinya akibat persoalan keputusan di integratif. Maka pendidikan itu harus masuk bisa menjadi kontrol saat integratif di sistem bekerjanya
otak kita. Dan integratif otak kita bisa ada dipengaruhi oleh jantung kita. Nah, otak itu kan berada dalam tengkorak kepala, dia punya selnya 100 miliar sel. Sedangkan tulang belakang punya itu 100 juta sel. Jadi itu terhubung ke otak melalui foramen magnum dan ini memproses semua informasi yang masuk sekaligus sumber pikiran, emosi. Semuanya ada di situ. Nah, sekarang kita lihat dulu ya bagian saraf pusat kita. Saraf pusat yang namanya cerebrum. Ini cerebrum, kemudian otak kecil kita namanya cerebellum, kemudian brainstem, batang otak. Ini yang namanya cerebrum. Ya, cerebrum itu ada 4, ada frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, dan temporal. Kemudian ada cerebellum, otak kecil, gitu. Dan ada brainstem, batang otak. Itu 3 dari komponen otak. Nah, kita lihat dulu kembali ke cerebrum ini. Nah, cerebrum, ya, dia disebut juga otak pusat berpikir, tempat bekerjanya kecerdasan manusia. Gitu. Biasanya kita bisa mampu membaca, berbicara, membuat perhitungan, merancang musik, merencanakan, dan seterusnya itu ada di cerebrum. Tetapi ada bagian-bagiannya. Nah, pertama ada yang namanya frontal lobe, bagian depan di sini. Ya. Itu dia punya 2 kanan kiri, ya, membantu kita berpikir kreatif, dan otak kiri membantu kita berpikir secara logis. Itu ada di depan. Kemudian dia terkait dengan memori, ya. Kemudian parietal lobe itu ada di otak besar, ada di sini posisinya. Ya. Itu mengontrol indera, perabaan, rasa, kemampuan mengatur objek. Kemudian ada koordinasi tangan, mata, tangan. Ini juga di situ termasuk menggenggam, jadi menggerakkan tubuh kita. Jadi motornya juga di situ di parietal lobe, di sebelah, di tengah-tengah sini, setelah di depan ini frontal, di tengah-tengah sini di parietal. Jadi bayi-bayi dari usia 9-12 sudah bisa megang dengan jarinya dan seterusnya. Nah, lalu occipital, bagian penglihatan di belakang, itu untuk indera yang paling rendah ya, pada saat bayi lahir itu belum bisa melihat sebetulnya, masih samar-samar. Kemudian dia perlu waktu untuk bisa melihat dengan baik itu muncul beberapa bulan. Dan lalu temporal lobe yang ada di pelipis baik kanan dan kiri, itu fungsinya untuk mengendalikan pendengaran dan bahasa, bicara, kemudian penciuman, termasuk ada emosi, kemudian berkaitan juga dengan kemandirian dan seterusnya. Nah, otak kita dibagi oleh 2 bagian, itu ada hemisfer kanan dan kiri yang membagi, namanya corpus callosum. Jadi itu adalah membelah otak jadi 2 dan disambungkan. Sambungan otak kanan otak kiri itu namanya corpus callosum. Jadi kita punya 4 lobus ya. Frontalnya ada kanan kiri, kemudian juga parietal di sini juga kanan kiri, temporal kanan kiri, ya. Occipital juga ada kanan kiri, dibagi oleh corpus callosum. Nah, ini dia corpus callosum. Nah, cerebrum yang kita bahas tadi, ya, kalau kita lihat di sini, ini area cerebrum yang luas ini, kanan kiri, ya. Ini frontalnya, ini parietal yang biru, ini yang hijaunya occipital, kanannya itu adalah, yang pink ini adalah yang namanya temporal lobe. Nah, persoalannya nanti di sini kalau kita dibuka ini, maka akan muncul seperti ini. Ada namanya area, yang namanya gray area dan white area. Nah, jadi kalau kita bicara cortex, jadi cortex itu adanya di cerebral cortex itu ada di cerebrum. Kortek itu adalah lapisan gray matter abu-abu. Yang abu-abu itu yang ini. Ini yang abu-abu ini yang namanya korteks itu, yang tipis ini. Ya. Nah, ini saat bayi lahir dalam kandungan ini meningkat terus untuk memperlakukan percepatan. Nah, ini cerebral cortex, ya, di cerebrum. Maka kalau kita buka di sini, yang mana? Yang namanya cerebral cortex ya yang ini. Nah, yang ini, yang abu-abu itu aja. Lapisan yang paling atas itu tempat neuronnya di sana, yang sel inti neuronnya banyak di situ. Nah, kalau kita lihat di gambar ini aslinya, maka di sini, nah yang abu-abu itu yang namanya cerebral cortex, atau cortex saja itu. Sedangkan white matter bagian putih, ya, nah ini yang cerebral cortex atau cortex, kemudian
white matter. Jadi kalau kita bicara frontal cortex itu berarti yang bagian tipis tapi bagian depan gitu. Itu maksudnya. Nah, ini white matter. Nah, ini dia. Jadi gray matter tadi yang abu-abu itu, nah ini kalau dibuka begini dalamnya, ya, tempat beradanya neuron dan sel glia, ya di daerah akson itu adalah posisinya di gray matter. Nah, di mana posisinya di sana tuh yang di situ. Nah, ini white matter yang putih itu. Itu tempat adanya myelin di sana. Nah, seperti apakah nanti kita akan coba lihat. Ya. Kalau white matter daerah putih itu, area putih itu untuk myelinnya banyak di situ, sedangkan yang neuronnya sendiri itu di atasnya sel glia adanya di gray matter di situ. Nah, ini lingkaran ini kalau kita lihat di situ, neuronnya di sana posisi. Dan neuron itu ya dia mempunyai sel body, ada dendrit, ada akson, ada myelin, gitu ya, dan sinap, ada sinap. Itu komponen dari neuron. Nah, ini dia sel body itu yang mana? Ini nih, yang merah itu tuh, itu sel body. Ini tubuh selnya, gitu, inti selnya di situ. Kemudian ada yang namanya dendrit. Nah, dendrit itu adalah mahkota gitu ya, yang ada di kepalanya sel. Dia akan menerima informasi gitu, terima informasi. Masuk di dendrit, nanti dikirim ke sel, dikirim lewat akson. Nah, ini akson tuh di sini dia yang merah ini. Nah, kakinya itu akson. Nah, akson itu nantinya di ujung kakinya ada yang namanya sinap. Sinap ini mengirim ke sel yang lain. Jadi dendrit itu mahkota menerima informasi dari yang lain begini, di bawahnya sinap akan menyambungkan ke yang lainnya di sinap. Nah, di sinap itu kita ada 3 glia ya, masya Allah itu fungsinya. Dia fungsinya di satu sinap itu ada yang tugasnya khusus bersih-bersih gitu. Jadi begitu dia ngirimkan bentuknya neurotransmitter ke sel lain, kan ada cairan kimia yang dikeluarkan nanti akan langsung dibersihkan ke tempat. Ada yang tugasnya di satpam gitu, menjaga ya ini memutuskan ini mau inhibitory, mau stop atau lanjut, ya mau inhibitory atau excitatory gitu. Itu lain lagi kita bahas di neurotransmitter. Jadi akan diputuskan di situ. Ini mau halt, stop untuk nggak dikonekkan ke sel berikutnya atau lanjutkan ke sel berikutnya. Lalu pengawal glia yang ketiga itu dia tugasnya apa? Khusus untuk menyerang kalau ada virus dan bakteri yang masuk ke otak langsung dimatikan. Dan ini bekerja 24 jam. Allahu Akbar. Saya pas tahu ini jadi malu gitu. Jadi bayangkan ya, jumlah dari glia ini ada 3 per kaki sinap. Kalau sinap kita, kalau sel kita itu ada katakanlah 50 miliar saja. Terus satu sel itu tadi, satu sel body itu punya 3 sinap gitu. Atau 10 sinap, dia bisa sampai 10.000, bahkan 50.000 sinap. Dia punya 3 sinap aja, sudah berapa miliar. Dan satu itu kali 3 lagi. Berapa triliun gitu. Dan itu 24 jam, nggak pernah stop. Saya bayangkan, mungkin kalau kita manusia terus pikirannya macam-macam diketawain kali ya sama glia itu gitu. Soalnya non-stop mereka bekerja di kepala kita 24 jam. Luar biasa. Nah, kemudian ada yang namanya myelin gitu. Nah, myelin ini apa tugasnya? Teman-teman, dia tugasnya itu mirip sama ini loh, pembungkus kabel. Tahu kan kalau kabel ini? Ini kan ada aliran listrik ya. Nah, supaya listriknya nggak kemana-mana, maka akan dibungkus. Nah, kalau sudah terbungkus sama myelin, maka kecepatannya untuk mengirim sinyal itu sampai ratusan kali gitu, cepat. Jadi kalau cuman nggak ada, kenapa? Karena nanti kalau nggak dibungkus tuh dia bocor kemana-mana gitu. Sama kayak kita nyolok setrika gitu, panasnya nggak masuk ke setrika, kalau bocor malah bisa bikin iritasi kalau kita kena strum. Gitu. Jadi makanya myelin ini membungkus seperti bungkus dari kabel yang ada. Nah, kalau terbungkus itu maka informasinya bisa kecepatannya lebih dari 1 kali lipat gitu kalau nggak ada myelin. Jadi penting untuk membangun myelin. Makanya anak-anak yang myelin cukup itu cepat sistem kerjanya, berpikir dan seterusnya. Kemudian, nah ini otak ya, kita lihat otak. Pada masa anak masih dalam 3 minggu, kemudian 5 minggu, kemudian 7 minggu, 11 minggu. Nah, lalu 25 minggu lahir. Ya, kemudian ini 3 tahun
Kita lihat bedanya. Yang hijau di depan itu prefrontal cortex yang mau kita bahas. Yang biru di atas itu adalah parietalnya, parietal lobe. Depannya frontal lobe. Nah, saat bayi lahir, itu kan ibunya tuh kalau sehat, bahagia selama masa kehamilan kan akan bisa menghasilkan 100 miliar sel neuron di otaknya, belum tersambung kan, masih satu-satu. Maka untuk mencapai 100 miliar itu saat lahir, maka sang ibu harus mampu mengalami pertambahan neuron selama 9 bulan mengandung anak itu 250.000 per menit. Jadi harus ngejar gitu loh. Makanya nih para bapak, bagi yang istri lagi hamil mohon dimanja, dibahagiakan, jangan sampai stres, jangan sampai capek. Karena nanti nggak terkejar targetnya gitu. Jadi untuk bisa ngejar target 100 miliar itu, per menit harus membangun 250.000 sel neuron per menit. Maka saat lahir baru bisa tercapai 100 miliar. Nah, dan itu belum tersambung, maka ayah bundanya kan yang menentukan sambungan itu, gitu. Membuat sambungan di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi kalau kita lihat dari bukunya tentang brain map-nya otak ya dari Brita Carter, dia bilang bahwa memang ini sudah 36 minggu masuk, lahir seperti ini, 3 bulan, 6 bulan, dan 2 tahun. Nah, lalu kita lihat 4 tahun, 6 tahun kok jadi jarang gitu. Ternyata memang di usia 2 tahun, neuron yang tidak tersambung dengan neuron lain akan rontok musnah permanen. Nah, ketika saya ke Riken Brain Science di Tokyo, riset dari profesor di sana rata-rata Asia Tenggara itu menyisakan hanya 14 miliar. Jadi banyak dari 100 miliar itu akibat pola asuh 0 sampai 2 tahun itu tersisa 14 miliar. Jadi ibaratnya itu kita dikasih tanah yang besar sama Allah tuh akhirnya kita hanya punya tanah 14 hektar dari 100 hektar. Nah, apakah cukup sampai sana? Tidak. Setelah 2 tahun yang nggak tersambung tadi, nggak sempat wiring, padahal kalau anak 0 sampai 2 tahun itu kita kasih program percepatan sambungannya bisa 1,86 juta sambungan per detik, kemudian akan berlangsung terus di usia 4 tahun sampai 6 tahun. Rentan yang mudah rontok lagi. Mudah rontok lagi sampai 6 tahun. Inilah dasar yang akan dibawa ke SD. Jadi Bapak Ibu tuh sekarang kalau problem anak kita di SD, tolong ingat-ingat dulu rekam jejaknya gitu. Waktu saya hamil dia bagaimana, waktu anak ini 0 sampai 2 tahun ayah sama bundanya bagaimana, proses di usia setelah 2 tahun sampai 6 tahun tuh bagaimana. Ya. Nah, cuman di temuan terbaru bahwa dinyatakan dari juga literatur dan lain-lain bahwa ternyata saat ini kalau yang musnah permanen tadi, apakah dewasa nggak ada lagi tambahan sel? Masih bisa ada tambahan sel. Tapi kecepatan dan prosesnya tergantung dari program asupan gizi yang dibangun oleh orang tua dan pihak sekolahnya untuk anaknya. Tapi masa rentan 0 sampai 2 tahun dan terus sampai 6 tahun itu sangat rentan. Menyaksikan orang tua bertengkar itu bisa rontok lagi, bisa putus lagi. Anak dapat kata-kata verbal yang nggak nyaman, itu juga akan muncul lagi. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita lihat seperti ini kan ya, yang lahir, kemudian ini 2 tahun. Kok beda kelihatan? Bedanya itu kalau lahir itu belum matang kan seperti ini. Ya. Tapi kalau dia sudah usianya matang, selnya akan seperti ini. Dendritnya bertambah banyak, ya. Cabangnya bertambah dendritnya. Jadi bayangkan kalau kita punya outlet penerimaan banyak banget gitu kan, itu kan luar biasa ya. Kasir kalau banyak jajarnya itu kan banyak income yang masuk gitu. Kemudian melinnya juga membalutnya banyak, aksonnya bertambah panjang, sinapsnya bertambah cabang. Nah ini yang harus dilakukan dan ini berdasarkan pengalaman. Jadi ini bisa berkembang dengan aktivitas, kegiatan, experience. Tidak anak duduk bahas soal, tidak anak duduk diam, tapi ada aktivitas yang dilakukan. Nah, ibarat begini ya, saya kasih gambaran ini ruangan pertemuan. Kalau ternyata kursinya banyak kosong, kira-kira apa yang dilakukan oleh panitia? Pasti panitia akan ambil kursi kan, diambil yang nggak dipakai. Gitu. Ya sudah, hall kita itu yang kursinya bisa nampung 1.000, cepat tinggal nampung 200 orang. Gitu. Itu yang terjadi pada otak anak kita. Di usia 0 sampai 2 tahun, dan kemudian masih akan bisa berlangsung
di usia 3 sampai dengan 6 tahun rentan sangat tinggi. Ibaratnya begini nih, ini kita dikasih tanah 100 hektar, ya kan, bisa bangun rumah banyak. Nah, ternyata akhirnya tanahnya jadi cuma tinggal beberapa hektar. Ya hanya bangun beberapa rumah. Nah, sekarang masih bisa nggak kita bangun ruangan yang banyak untuk otak yang cuma tinggal beberapa, taruhlah 14 miliar. Ya bisa, caranya bagaimana? Bikin apartemen kan gitu, atas. Nah, tapi kalau gurunya nggak canggih programnya, orang tua juga nggak sama seimbang programnya, ya sudah gitu. Anak tetap begini. Ya. Nggak ada yang bisa diinstal gitu. Ibaratnya tuh kalau kita mau nih Android ini banyak bisa masuk aplikasi, upgrading terus kan, di-upgrade gitu, kapasitasnya. Kalau nggak apa, masuk grup WA, maaf lab penuh, maaf lab penuh, maaf lab hang, kan begitu. Nah berarti walaupun tersisanya berapa, walau alam itu di otak anak kita, ada harapan nggak? Ada, tergantung orang tua mau bangun nggak, pihak sekolah mau bangun nggak, gitu, sama-sama bangun. Nah, kemudian kita juga lihat ya proses pembangunan ya dalam kandungan ternyata di bulan kedua sudah pendengaran terbentuk, di bulan kelima 4,5 ini sudah mampu mendengar semua suara yang ada di sekitar, sound, semua suara. Nah di kandungan yang ke-6 bulan itu sudah semua organ auditorinya lengkap sempurna dan sekaligus mendengar suara manusia, itu sudah lebih utuh. Kalau kemarin cuma suara-suara lain, ini sudah mendengar semua suara manusia. Oleh karena itu, ini tolong dicek Bapak Ibu, kalau punya problem sama anak, sekarang di SD, apa kata-kata yang pernah kita ucapkan saat hamil dia dulu? Kita akan punya efek. Kita pernah nanganin ya, ada anak yang orang tuanya tidak menginginkan kehadirannya, nggak mau hamil gitu. Menyesali kehamilan misalnya, oh ternyata sudah anak itu masih hamil lagi, anak repot lagi, dan seterusnya. Itu ada efek sama anak. Itu ada korelasi, dia bisa dengar dan mampu mengenali suara manusia yang lebih kuat lagi, lalu sound yang familiar dan tidak bisa bedakan, dan setelah lahir di 4 bulan dia bisa bedakan antara percakapan dengan sound. Jadi ini suara orang bercakap atau suara motor, suara pintu ditutup, itu sudah bisa dia bedakan. Dan di usia 9 bulan sampai dengan 16 bulan dia sudah bisa segmentasi voice. Ini suara marah, suara senang, dan semuanya sudah bisa dibedakan dengan jauh lebih baik. Jadi itu kondisi di otak anak kita. Maka adalah penting bagi orang tua, bagi yang hamilnya, menjaga apa yang diucapkan, dengan siapa berbincang, apa yang dikatakan mohon dijaga baik-baik. Karena itu sudah bisa masuk diresapi oleh anak kita. Nah, toksin stres. Toksin stres itu bisa merusak arsitektur otak anak ya saat bangunan. Akibat apa? Akibat stres berat pada anak usia dini itu karena apa? Di antaranya karena kemiskinan atau karena perlakuan buruk, hinaan, cacian, pukulan, tingkat depresi ibu yang parah, maka akan membuat anak mengalami yang namanya toksin stres seperti ini. Ini yang normal, ini toksin stres, putus-putus. Bayang ya kalau jalan tol dari Tangerang ke Jakarta putus gitu. Mesti muter kemana dulu gitu ya. Itu kan luar biasa. Tol itu putus-putus, maka sinyalnya akan lama gitu. Dia akan loadingnya lama sekali. Itu akan terjadi. Nah, yang putus-putus ini nggak mungkin disambung lagi. Tapi masih ada peluang akan muncul sel-sel baru, tapi programnya memang harus dari pihak sekolah untuk membangun, kemudian juga gizi yang cukup dari anak-anak kita. Nah, sekarang kita bahas tentang prefrontal cortex. Prefrontal cortex bagian depan itu kan tempat bekerjanya executive function. Ya. Nah, ini dia. Nah, executive function. Executive function itu dibangunnya di masa kanak-kanak sampai usia menjelang remaja. Jadi kalau kita lihat seperti ini, teman-teman, ini kan kita lihat nih garis executive function, nih, bergerak terus ke sini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini di bawah itu adalah usia. Jadi usia misalnya nih 0, 1, 2 sampai dengan usia 85 tahun. Nah, ternyata bergerak seperti ini tingkat wiringnya, syarat terjadinya sambungannya itu
untuk sensorik motor dan terbangun lagi di sini sambungan untuk bagian prefrontal ya, itu ternyata di usia 3 sampai 5 tahun. Itu masa yang paling tinggi puncak. Maka kalau kita lihat nanti ke usia 25 tahun sampai 40 tahun di sini, itu jaraknya udah nggak banyak, dari usia 6, 5, 6 ke sini udah nggak tinggi. Jadi kalau ada yang bilang, ya udah nggak usah anak masuk TK, ya nggak apa-apa. Tapi bisa nggak orang tua membangun anaknya di usia 3 sampai 5 untuk eksekutif fungsinya bekerja. Dan TK-nya juga harus bisa membangun untuk dibangunnya eksekutif fungsi anak dengan baik. Nah, kalau ternyata orang itu dia nggak terbangun maksimal di usia 4 sampai 5 tahun, jadi begini. Kemampuan emosi dia, pengendaliannya sampai di sini, makanya disitulah banyak orang kekanak-kanakan. Dia nggak support gitu. Masih sudah usia dewasa, emosinya labil, marah, kemudian susah ngambil keputusan gitu ya. Kemudian mudah panik gitu. Terus merencanakan nggak bisa gitu. Itu tuh terjadi kenapa? Kalau nggak support gitu, nggak support di sini. Nah, kalau kita lihat ya dari Al-Quran ya, kalau Allah mengatakan Al-Quran tentang proses penciptaan Nabi Adam itu kan, kami bentuk dari tanah liat, kami sempurnakan dulu, baru ditiupkan ruh. Jadi fisiknya selesaikan dulu. Termasuk juga pas dalam kandungan, setelah dirasa cukup kandungannya baru masuk ruhnya. Artinya apa? Sebelum masuk softwarenya, hardwarenya harus benar dulu. Jadi ini yang terjadi, kita lihat. Nah, kita lihat disposisi. Nah, di usia sekolah dasar yang pink ini nih, ini areanya. Artinya apa? Anak-anak sudah punya kemampuan self control yang baik, sudah bisa punya kemampuan perencanaan yang baik, sudah punya kemampuan fokus yang baik. Itu syaratnya kalau sudah terselesaikan program 6. Otomatis kalau anak-anak kita di SD masalah, berarti programnya akan ditarik ke program usia 3, 4, 5 tahun. Diulangi kembali. Bahkan kalau kita dirinya putri itu anak SMA kelas 10, tarik lagi programnya ke program usia dini. Gitu. Nah, ini yang akan menjadi dasar untuk di usia sekolah dasar. Nah, kita lihat di sini, kita perbesar ya gambarnya. Nah, ini kemudian, nah kita lihat di sini, 3 sampai 5 tahun itu adalah percepatan yang tertinggi. Maka program di TK 3, 4, 5 itu nggak bisa main-main. Sentralnya memang harus betul-betul maksimal, programnya maksimal, gitu, untuk membuat wiring di bagian prefrontal cortex. Nah, ini jadi sambungan untuk eksekutif fungsinya. Tadi yang kita latihkan kemampuan itu untuk dia, dan kemudian baru mudah dia melewati masa di usia sekolah dasar. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, otak kita itu ternyata kan dari berkembangnya paling sempurna di belakang dulu, terus ke depan. Nah, kemampuan dia untuk di bagian kemampuan dia mengambil analisa dan di perencanaannya itu juga ini memerlukan minimum di usia 10 tahun sudah mencapai sekitar 80%. Jadi program 6 sampai 10 tahun itu membangun ini tercapai 10%, 80%. Kenapa? Karena di saat usia 10 sampai 14 tahun itu nggak ada penambahan. Penambahannya sulit banget. Setelah 14 tahun baru ngejar lagi menyempurnakan frontal cortex-nya sampai usia 20 tahun. Sehingga kalau anak-anak di SD-nya usia 6 sampai 10 tahun programnya nggak bisa kejar ini, maka frontal cortex-nya mungkin cuma 50%, itu modal yang dia pakai untuk usia 10 sampai 14 tahun ditambah pubertas, mabok deh. Itu luar biasa. Dia semakin labil gitu. Ya, itu problemnya. Jadi kalau di 6 sampai 10 tahunnya nggak kuat program, nggak mencapai 80% perkembangan dari sini, maka di 10 sampai 14 itu luar biasa. Makanya Rasulullah itu buat program untuk 10 sampai 14 tahun. Kalau teman-teman baca cara Rasulullah menyiapkan generasi, Rasulullah bikin program untuk 10 sampai 14 tahun. Saya langsung, Masya Allah, sudah ada program. Awalnya saya lihat perbandingan gitu ya. Kenapa sih Rasulullah
menyiapkannya 10-14 tahun. Setelah saya baca beberapa penelitian riset, saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini luar biasa, Rasulullah sudah berprogram. Jadi anak yang 10-14 tahun itu harus didampingi, mengerjakan sesuatu sampai bisa dengan kata-kata bijak. Itu banyak sekali yang diajarkan sama Rasulullah ya. Nah ini program yang dilakukan. Kenapa? Karena itu saat yang cukup rentan. Nah, sekarang kita bahas tentang limbic system di sini. Kemudian prefrontal cortex kita di depan, ada yang namanya executive function, ada yang namanya amigdala. Ini amigdala. Nah, amigdala ini kalau misalnya dia merekam, ya, dia merekam itu sesuatu yang nggak nyaman kan? Ekspresi saja, ekspresi wajah yang nggak nyaman, mulai dari mata, alis, gerakan hidung, kuping itu sudah kerekam sama amigdala. Yang nggak nyaman nanti dia akan terima, kemudian kan nanti akan memberikan respon, ya. Nah, ini akan membuat emosinya kan nggak stabil, maka biasanya akan diredakan oleh eksekutif function di sini. Tapi karena anak-anak ini belum sempurna, maka dia butuh proses lama dari orang dewasa. Orang dewasa itu begitu kita marah, kesenggol amigdala, itu perlu waktu 20 menit untuk reda. Tapi anak ABG itu karena sambungan ke sini belum begitu kuat, maka dia perlu waktu yang cukup lama. Makanya bimbingan kita tuh luar biasa untuk mereka. Nah, executive function ya, itu kan sebagai CEO ya dalam otak. Fungsinya itu untuk memanage, untuk menjalankan semua fungsi di bagian frontal lobe kita. Dan kalau kata Charles Nelson ya dari Neuroscience Cognitive Development, dia mengatakan fungsinya itu adalah the most high level cognitive function itu disebut juga cognitive control function. Ya, diperlukan saat memusatkan perhatian, membuat perencanaan, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Ini melibatkan fungsi selective executive attention, itu memilih, fokus dan memilih, kemudian inhibition ini adalah bagaimana menahan, dan working memory. Ini merupakan supervisory attention system. Nah, ini kata dari Charles Nelson. Banyak sekali macam-macam reference tentang executive function. Ya, kalau dari Sandra Wibi ini yang mengatakan adalah higher order cognitive process juga, ya, untuk bisa menyelesaikan, mengatur perhatian dan pikiran dan seterusnya. Nah, dia mengatakan responnya itu bisa dari inhibition, working memory, updating, attention shifting. Jadi mulai dari mengganti fokus, kemudian memonitor tujuan, kemudian menyiapkan action planning, working memory. Nah, itu semuanya di situ. Nah, kalau kata Messi Yeager itu, executive function itu merupakan proses mental meliputi working memory, kemudian respon inhibition, shifting fokus, cognitive flexibility, self-monitoring, dan goal orientation. Kita nggak perlu bahas banyak-banyak dari beberapa. Ellen Galensi, kalau dia menyampaikan, digunakan untuk memusatkan perhatian akan sesuatu, mengontrol emosi, dan untuk bisa mengendalikan perilaku. Intinya 3. Executive function untuk mengontrol emosi, mengendalikan perilaku, dan dia bisa fokus. Itu intinya. Nah, ini ditulis dalam di bukunya di Mind in the Making di Separate Essential Life Skill. Nah, dari berbagai indikator kita coba rumuskan saja. Jadi pada intinya dari banyak sekali fungsi-fungsi kalau digabungkan itu intinya executive function membantu anak untuk bisa fokus, kemudian cognitive flexibility, kemudian working memory, inhibitory control, dan action planning. Nah, kita bahas fokus. Nah, fokus itu kan kemampuan untuk tidak mengalihkan perhatian pada hal lain sebelum kita selesaikan satu pekerjaan secara tuntas. Itu fokus. Nah, kalau anak tuh lagi nulis begini, terus temannya bilang, pinjam dong garisnya, diambil dia kasih. Berarti dia sedang fokus. Dia masih dengar. Nah, fokus, ya ini menjadi suatu hal yang men-challenge kita ya, karena dalam surah Al-Baqarah yang 45-46 kan Allah mengatakan bahwa semakin dibusari wasolah wa innaha la kabiratun ila ala khasib. Siapa itu? Ya, yaitu kalau kita dalam kondisi masalah, datanglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi kan itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yaitu orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan kembali kepada Tuhannya. Nah, untuk bisa khusyuk, walaupun khusyuk itu adalah tidak hanya fokus ya, tapi pasrah,
berserah diri, merendahkan diri pada Allah, lalu kita fokus menghadapi ibadah kita gitu. Nah, bukan berarti kita nggak dengar yang lain, tapi kita butuh fokus pada Allah. Nah, kalau ini kemampuan nggak dimiliki anak, ini akan luar biasa untuk dia menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Karena untuk standar anak-anak saja, untuk fokus kalau usia 3 tahun 5-10 menit rata-rata, kemudian 4 tahun 10-20, usia 5 tahun 10-30, di SD makanya per jamnya 35 menit, di SMP makanya 40 menit, di SMA-nya 45 menit, dan per SKS 50 menit. Nah, ini kalau kita nggak latihkan fokusnya, maka dia akan banyak masalah. Artinya anak kita sebelum pindah ke SD sudah mesti punya fokus di 35 menit, 30 menit minimum. Nah, kemudian cognitive flexibility. Itu kemampuan untuk mengalihkan fokus dari satu fokus ke kondisi yang lain. Dan merubah keinginan segera dan skala prioritas, serta mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Itu cognitive flexibility. Punya masa transisi gitu. Jadi, kalau dari rumah, ya dari rumah kemudian ke sekolah. Berarti harus tinggalkan masalah rumah, langsung ke sekolah. Nah, kalau orang yang mencampur adukan masalah rumah, dibawa ke sekolah, berarti dia problem di cognitive flexibility. Anak-anak yang masa transisinya dari rumah, masuk kendaraan, diantar, lalu transisinya lama, itu berarti problem di cognitive flexibility. Kemudian kemampuan untuk segera bisa merubah keinginan. Jadi ibaratnya nih, haus di siang hari, nggak ada minuman kecuali gelas terakhir mau diminum, jatuh. Bagaimana yang dirasakan? Atau mungkin kalau ekstrim ya, kalau sudah dewasa itu banyak kan kasus di Jawa gitu, pengantin baru, ya, ketika baru akad nikah, tahu ada truk masuk ke rumah gitu, sehingga pengantin perempuannya meninggal, itu artinya kan pernikahannya batal gitu, langsung berpisah gitu. Itu kan luar biasa. Itu kalau nggak punya kemampuan cognitive flexibility itu akan berat. Lalu mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Nah, sedangkan working memory itu kemampuan menyimpan informasi dalam pikiran untuk sementara waktu, lalu siap dikorelasikan dengan informasi baru untuk satu aktivitas. Misalnya, mengingat waktu bekerja, do the right thing at the right time. Ingat nggak? Itu kan working memory. Oh ya, waktu masak, aturan masak, berarti hati-hati menyalakan kompor, kemudian siapkan ini semua, itu bagian dari working memory. Kita nanti akan bahas contoh. Nah, lalu inhibitory control, yang meregulasi diri. Itu adalah upaya untuk apa? Pengendalian diri. Memaksa diri melakukan hal yang harus dilakukan walaupun nggak suka. Kemudian menahan diri untuk tidak melakukan hal yang tidak boleh dilakukan walaupun hal itu disukai dan peluangnya ada. Itu inhibitory control. Nah, kalau anak kita nggak jalan inhibitory controlnya, untuk takwanya berat banget. Nahan diri. Jadi inhibitory control ini dipakai sekali waktu di integrative process. Nah, inhibitory control juga kemampuan untuk mengalahkan rasa bosan, menahan kejenuhan, dan mampu untuk memotivasi diri dengan cepat untuk mencapai tujuan. Bayangkan ya kalau sudah menikah, gitu. Nah, ini punya mertua mungkin yang agak galak gitu, dan aduh suka marah tiba-tiba kata suami, Dek, tolong ya jaga ibu di rumah sakit karena abang nggak bisa jagain 3 hari. 3 hari menjaga mertua, maka kita harus bisa nahan diri gitu ya. Hal yang dilakukan yang sulit itu bagian dari inhibitory control. Lalu kalau guru misalnya gitu, kan sering banget ya, disuruh jadi panitia ini, panitia itu gitu, terus ngomel-ngomel, ih apa sih jadi panitia ini segala. Itu kan memaksa diri untuk melakukan hal yang harus dilakukan. Nah, kemudian untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal yang tidak boleh dilakukan walaupun kita suka. Dan bayang itu anak kalau nggak punya inhibitory control. Ya, itu misalnya nih, dia harus setoran tahfiznya nanti sore gitu. Terus tiba-tiba temannya bilang, ayo kita aku ngajak makan-makan nih. Gitu. Maka dia akan tinggal Qur'annya. Kalau dia nggak punya inhibitory control, dia tinggal Qur'annya. Walaupun dia ditunggu gurunya hafalan Quran, dia tinggal terus dia pergi makan sama temannya. Nah kalau kuliah lebih parah lagi tuh. Dia minggu depan mau sidang skripsi, temannya bilang, yuk aku traktir deh ke Nusa Dua, ke Bali. Ada reuni. Itu dia bisa aja langsung tinggalkan kalau nggak punya inhibitory control. Nahannya nggak bisa.
Dia memerlukan orang lain untuk menahan dirinya, itu berat sekali. Nah, ini perlu dilatihkan. Ya. Nah, kemudian action planning, membuat rencana aksi, apa yang akan dia lakukan, bagaimana pembiayaannya, alokasi, waktu, dan semuanya. Ini secara jadwal. Nah, apa peran eksekutif function dalam hidup? Pertama, prestasi belajar. Nah, ini mampu membuat anak untuk mengingat instruksi, menghindari distraksi, kemudian tetap fokus, bisa menyesuaikan diri dengan aturan, bisa menyelesaikan masalah, mampu mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk perilaku positif, eksekutif function membantu anak membangun kemampuan leadership, teamwork, pengendalian emosi, berpikiran kritis, mampu beradaptasi dan mencapai tujuan. Untuk memelihara kesehatan, eksekutif function bisa membantu anak menjauhi hal-hal yang berisiko seperti narkoba, rokok, gitu ya. Dia nahan diri itu bisa. Kemudian sukses dalam karir dan pekerjaan di usia dewasanya, eksekutif function bisa membantu anak untuk mampu jadi orang yang punya kemampuan manajemen yang baik, perencanaan yang handal, fleksibel, mudah beradaptasi, kemudian inovatif dan kompeten. Nah, ini manfaat di masa yang akan datang. Nah, masalah jika eksekutif function rendah. Anak yang standar fokusnya rendah sulit untuk mengingat informasi dan instruksi. Anak yang kognitif fleksibilitasnya rendah akan mudah stres karena nggak siap dengan situasi yang berbeda. Ganti guru dia stres, ganti cuaca dari panas dingin ke panas dia stres, semua transisinya perlu waktu yang lama, itu akan mudah. Nah, kita coba cek ya, kasus Mario 7 tahun. Fokus dia masalah di fokus, working memory sama inhibitory control. Mario tidak murid kelas 2 SD. Dia tidak pernah tuntas bekerja. Nggak pernah diem di kursinya. Ya, untuk menyelesaikan instruksi guru, kecuali kalau guru mendampinginya itu baru bisa. Nah, ini di kelas 2. Dulu waktu kelas 1 SD, guru biasanya mendampingkan Mario itu dengan teman yang dapat menahannya untuk bekerjasama gitu, atau teman yang sudah bagus. Tapi di kelas 2, guru sengaja membiarkan Mario untuk bekerja independen. Namun sudah masuk bulan ke-5, sejak kelas 2 SD, masih belum bisa. Jadi kalau dikasih, dibagikan ini, baik anak-anak kita akan kerjakan, dia nggak kerjakan. Mario nggak bisa. Dia nggak bisa mengingat instruksi, dia nggak bisa nahan dirinya, dia akan masih jalan-jalan, dia belum bisa fokus. Nah, berarti ini problem, ternyata belum bisa dilepas. Kalau ada temannya akan narik, sini, kerjain dulu sama-sama, gitu. Bisa, tapi kalau hanya sendiri, nggak ada yang narik dia nggak bisa. Nah, kemudian Andi. Nah, Andi ini teman sekelas Mario di kelas 2. Ketika Bu Guru membagikan seperangkat kertas, gunting, dan bahan untuk buat produk, ya, di meja masing-masing, terus guru menyampaikan instruksi pengerjaan. Kemudian mengatakan, anak-anak sudah selesai, boleh untuk angkat tangan dan boleh mengikuti kegiatan berikutnya, membaca dan mengambil buku di pustaka, lalu silakan menceritakan apa yang ditemukan pada buku itu. Lalu Andi bekerja sesuai aturan, selesai waktunya, diangkat tangan, Bu Guru saya selesai. Lalu Bu Guru silakan membacaan di pustaka pojok kelas, lalu dia duduk kembali, Andi mulai membacakan, dia katakan, Bu Guru saya siap bercerita. Ini berarti dia memenuhi standar. Beda ya sama Mario tadi. Mario belum bisa, Andi sudah bisa. Kemudian kasus Jody di working memory. Ini ribut terus ya ibunya ya. Sejak sarapan pagi Jody sarapan di depan TV gitu. Ini nama-nama samaran. Terus dia perlu waktu 1 jam untuk makan. Kenapa? Karena dia makan sambil nonton TV. Lalu ibunya bilang, oke, kamu selesai makan. Dia nggak mau makan kalau TV nggak nyala. Ibunya ngalah terus. Oke, TV nyala terus dia makan. Selesai makan ibunya bilang, Jody selesai makan, letakkan piring ke bak cucian dapur. Lalu kamu berpakaian, siap-siap ke sekolah. Tapi ini anak selesai makan, dia segera ke kamar, berpakaian, bersiap ke sekolah. Dan dia meninggalkan begitu saja piring dan gelas bekas makannya di meja. Ini juga terjadi di sekolah. Nah, masalahnya apa? Karena Jody nggak bisa mengingat lebih dari 2 instruksi. Yang bisa dia ingat itu adalah berpakaian, terus siap ke sekolah. Yang untuk meletakkan itu ke dapurnya, dia nggak ingat. Dia problem tuh saat mengerjakan sesuatu dan instruksi dan hasil. Nah, maka
apa program Jody gitu yang kita mesti buat ya 10 tahun. Maka kita mesti bikin stop untuk nggak lakukan, misalnya makan sambil nonton TV itu nggak boleh, coret, mengaduk akuarium nggak boleh, main bola di luar rumah, dalam rumah nggak boleh. Ini yang stop, maka lakukan yang ini. Pagi hari buatkan jadwal, ingatkan terus sholat subuh, beres-beres kamar, mandi, sarapan pagi dan seterusnya. Sore hari dibuatkan lagi. Ini membantu dia untuk mengingat terus jadwal, program, dan rentetan. Jadi misalnya latihnya dia itu, oke Jody, sekarang kamu buka dulu, ganti baju, kemudian letakkan tasnya di sini, nanti setelah itu kita boleh makan kuenya bersama. Itu kan 3. Bisa nggak dia mengingat itu, gitu? Mengerjakan, dilatih dia dan terus dilatih. Kalau kita santri bahkan yang sudah tingkat SMP, itu dilatih kembali, mendengarkan instruksi dan menjalankan instruksi. Itu dilatih ulang. Gitu. Karena sering dia nggak bisa. Bayangkan kalau sudah kerja, kata bos, kamu rapikan ruangan, setelah itu siapkan snack, nanti bukakan pintu untuk tamu. Gitu. Pintu untuk tamu dibukakan, snacknya nggak ada. Jadi pas tamu datang nggak ada snack. Lah bosnya marah-marah. Ya nggak bisa, karena dia problem di sini. Maksudnya nggak bisa dia ingat informasinya saat dia bekerja itu dia lupa gitu. Aturan itu dia lupa. SOP-nya dia lupa. Ya ada juga gitu ya. Ya saya nggak ingat gitu ya. Banyak sekali ngelesnya. Memang itu terjadi. Nah, kita lihat lagi masalahnya di regulasi diri atau pengendalian diri. Ya, misalnya Wira tuh kelas 3 SD, usia 9 tahun. Sangat impulsif. Tidak bisa menahan bicara dan kontrol diri kalau marah. Sudah berapa kali mukul temannya karena marah. Minggu lalu mukul teman dengan tangan, sekarang dengan penggaris. Teman-teman Wira nggak suka berdekatan dengan Wira. Ketika ditanya oleh Bu Guru, mengapa mukul teman, jawabnya apa? Teman itu membuat aku kesal, kata Wira. Nah, sebetulnya kasus Wira ini bisa sudah selesai. Ketika di mana? Di usia 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini contohnya ya. Bahwa regulasi diri dari nahan marah itu berkaitan betul dengan kemampuan bahasa. Ini kita kasih contoh, misalnya Cia usia 4 tahun sedang bermain dengan Fani temannya. Kemudian tiba-tiba Cia meninggalkan area bermain dan mencari ibunya dengan wajah sedih. Terus menahan tangis. Ada apa? Kata ibu. Aku sedih, aku tidak mau main dengan Fani. Aku dibilang adik bayi. Lalu ibunya menjawab, adik bayi itu seperti siapa? Seperti adik Lili, kata Cia. Bagaimana adik bayi itu? Tanya ibunya. Adik bayi itu masih minum susu botol. Apalagi? Pakai popok pampers. Apalagi? Belum bisa jalan. Apakah Cia minum susu botol? Tidak, kata Cia. Apakah Cia masih pakai pamper dan pipis celana? Tidak. Apakah Cia belum bisa jalan? Enggak. Kalau begitu, apakah Cia adik bayi? Tidak, jawabnya. Kalau begitu, katakan pada Fani, aku bukan adik bayi. Lalu Cia kembali bermain dengan Fani. Ketika Fani mengatakan Cia adik bayi, Cia tinggal menjawab, aku bukan adik bayi Fani. Lalu dia tetap bermain bersama, jadi nggak ada masalah. Jadi persoalan regulasi diri itu akan berkaitan dengan kemampuan bahasa, menyampaikan perasaan dan pikiran dan memahami. Nah, jadi yang tadi anak yang kelas 3 SD, 9 tahun, ini sama programnya, bisa kita lakukan juga seperti itu. Kemudian, nah, kalau sudah punya kemampuan executive function, maka otomatis dia punya kemampuan keterampilan kognitif yang baik. Ya, ini terutama untuk akademik. Kalau kita lihat misalnya, ini kan keterampilan kognitif ini ada beberapa, ada 9 yang kita coba cek. Pertama, attention sustain, perhatian menerus untuk fokus melakukan tugas. Nah, kemudian kalau ini lemah, apa dampaknya? Itu orang itu, dia proyeknya belum selesai, pindah ke proyek yang lain. Tugasnya belum selesai, pindah ke tugas yang lain. Dia nggak tuntas. Kalau kemudian yang keduanya namanya attention selective, perhatian selektif. Itu membuat orang tetap bisa fokus walaupun ada gangguan. Nah, kalau orang ini attention selektifnya itu rendah, yang mudah teralihkan tadi, inhibitory control tadi nggak jalan. Sudah nggak bisa nahan, sudah mudah switch. Kemudian attention divided, perhatiannya bercabang. Nah, ini bisa mengingat informasi atau melakukan 2 hal sekaligus. Kalau ini lemah, dia nggak bisa multitasking.
otomatis nggak bisa multitasking. Kemudian untuk memori long term jangka panjang, bisa mengingat informasi yang tersimpan di masa lalu. Tapi kalau lemah itu udah lupa nama, ujiannya selalu buruk gitu, nggak, kalau menghafal tuh nggak nempel gitu, merupakan hal yang dulu yang kita tahu itu mudah. Kemudian working memory, short term memory, itu untuk menyimpan informasi saat proses menggunakan seperti tadi ya. Nah kalau ini lemah, maka dia mesti dampingi terus untuk mengerjakan proyek. Suka lupa apa yang sudah dikatakan dan seterusnya. Kemudian logic reasoning. Nah ini untuk bisa berpikir, membentuk suatu cara menyelesaikan masalah. Nah kalau misalnya lemah dia sering ya mesti gimana ya, berikutnya masih bagaimana ya. Nah itu dia sulit sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kemudian yang berkait dengan auditory processing, proses pendengaran. Ini pendengaran itu gunanya untuk memungkinkan orang menganalisis dan mengelompokkan suara. Jadi kalau itu keterampilannya lemah, maka dia akan bekerja keras sekali untuk bisa membaca, lancar membaca dan memahami. Karena kunci pertama adalah auditory processing, pendengaran. Kemudian yang ke-8 itu bagian visual processing. Ya. Itu untuk bisa melihat, berpikir, gambar. Misalnya ketika nampak seperti apa kita menganalisa. Kalau keterampilannya lemah, maka dia suka lupa apa yang baru dibaca, kemudian sulit untuk mengikuti peta, bahkan juga melakukan masalah matematika kata itu dia nggak bisa. Dan terakhir, processing speed. Karena dari frontal lobe akan juga berkaitan dengan kemampuan gerak, maka orang ini akan melakukan tugasnya dengan akurat, gitu. Cepat dan akurat. Tapi kalau lemah, maka dia biasanya butuh waktunya lama, gitu. Jadi kalau pernah nggak lihat kalau kita ke bank ya, teller A, teller B, teller C, gitu. Di teller A itu cepet gitu, di teller B cepet, di teller C ini udah antrinya lama gitu. Kalau teller A memproses data orang setor atau ambil uang itu hanya perlu 1 menit, dia perlu waktu sampai 5 menit bahkan 6 menit sehingga antrinya jadi panjang. Nah itu namanya processing speed. Jadi ini mungkin terjadi kalau seandainya di usia anak-anak kita sampai di sekolah dasar nggak terbangun, maka di usia dewasanya dia akan punya problem dan masalah. Gitu. Nah, itu kira-kira teman-teman semua, Bu Maya, ya sedikit gambaran diskusi, semoga ada manfaatnya, ya tentang bagaimana kita memikirkan sistem untuk anak-anak kita sehingga bisa punya baik eksekutif fungsi. Mungkin Ya, yang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi agak termangu sih, termangunya semoga mengerti ya Bu ya. Termangu karena memang ternyata tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu sia-sia ya, semua bermaksud, semua dimaksudkan. Keren jadinya bahwa ternyata apa yang kita tampilkan itu ada hubungannya dengan apa yang kita dapatkan waktu kita kecil. Ada hubungannya apa yang kita dapatkan itu membangun apa yang ada di kepala kita dan itu berakibat langsung dengan tampilan kita gitu. Jadi ini seperti sesuatu yang sesuatu lingkaran yang tidak bisa diputus gitu. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya kayaknya ini pesertanya ada 432. Kalau bicara nanti kebanyakan ya. Kalau yang mau tanya lewat chat aja ya Bapak Ibu ya. Nanti saya bacain insya Allah. Nanti insya Allah saya bacakan saya bacakan ya udah banyak tuh ya. Udah ada pertanyaannya ya. Oke. Ini ya, ini tadi ada ini Bu Maya dari Bapak Husen ya. Ini proses pembentukan sosial emosi anak kelas 5 SD. Iya, kelas 5 ya. Iya. Nah, jadi begini, untuk anak yang kelas 5 SD. Berarti yang mesti dibangun pertama itu kan adalah pemahamannya dulu, Pak. Pemahaman dulu. Oke, dia ingin sesuatu. Maka kita akan buat secara bertahap. Ada sesuatunya yang didapatkannya langsung. Nanti misalnya, aku tuh mau ganti tas aku, gitu loh.
tasnya tuh udah nggak enak. Oke, kita akan gantinya bulan depan kalau ayah punya uang, kalau bunda punya uang. Lama banget, tapi kita mesti nunggu. Jadi ada masa proses. Itu melatih inhibitory, proses emosinya gitu. Itu keinginan. Nah, terus nanti sekali waktu ada yang memang bisa langsung kita kasih. Kaos kakinya udah robek, aku mesti ganti. Misalnya. Oke, 2 hari lagi kita akan beli. Tapi ada yang langsung dikasih saat itu juga. Tapi dilatihkan pelan-pelan seperti itu, berproses dan dia mesti menunggu. Itu satu. Lalu yang berkaitan dengan sosial emosi tadi, maka Bapak Ibu latih dia untuk mengungkapkan perasaannya. Mengungkapkan perasaannya. Jadi kita harus bisa baca emosi anak. Ya, saya begini. Ini kan harusnya anak kelas 5 kan udah nggak ngambek-ngambekan. Anak kelas 5 itu kalau marah, kesal, dia sudah bisa bicara begini ke orang tuanya. Ayah, Abi, aku tuh kesel. Ini adik mengganggu terus. Aku nggak mau ke tempat nenek, Abi. Nggak asik, habis sepupu di sana itu suka gangguin. Dia sudah bisa bicara. Tapi kalau dia nggak punya kosakata yang cukup, maka dia akan mencang-mencang. Pokoknya aku nggak mau ke rumah nenek. Pokoknya aku nggak suka. Pokoknya aku nggak mau. Dia bukannya tidak mau, tetapi kosakatanya belum cukup untuk mengeluarkan perasaannya, maka orang tua harus pancing dulu keluar. Tapi kadang-kadang kan orang tua nggak sabar ya. Dia sudah buru-buru, ayo ke rumah nenek. Aku nggak mau ke rumah nenek. Ayo berangkat kan gitu ya. Harusnya orang tua baca. Wah, kayaknya kakak kesel, kakak nggak suka ya ke rumah nenek. Iya. Nah, dipancing dulu perasaannya, keluar emosinya. Setelah keluar emosinya, dia akan menceritakan perasaannya, akan mengalir, kita baru bicara sama anak. Ya. Kemudian kalau ada tahapan yang hilang, Bu. Nah, kalau ada tahapan yang hilang bagaimana? Gimana misalnya? Mungkin tahapannya terlewatkan. Bagaimana untuk tahapan-tahapan yang usianya sudah jauh tapi ya, ada tahapan yang lewat? Iya, jadi kan itu kan dia delay berarti, maka cara menghadapinya. Lihat ekspresi anak ya. Kalau cara bahasa gesturnya, walaupun dia kelas 5 SD, tapi gesturnya kayak kelas anak 5 tahun, maka orang tua mesti merubah style menghadapi anak umur 5 tahun. Bahasanya, intonasinya, itu mesti dirubah. Kemudian dia akan dilatihkan ulang. Gitu. Oh, jadi kamu kesel ya? Iya, terus itu dilatih terus. Jadi, misalnya nih, ponakan saya juga ada tuh kasusnya, waktu kelas 3 SD. Itu mukul juga. Gitu. Kelas 3 SD mukul. Marah sama temennya mukul. Maka dilatih bicara, aku marah. Kalau saya ini kan udah selesai di TK ya. Maka dilatihkan ulang dia untuk menyampaikan. Aku marah kalau aku dibilangin gendut. Jadi, dia sampaikan perasaannya. Nah, kalau delay-nya itu terjadi, maka program akan masuk. Kalau dia nggak bisa bicara, anak kelas 5 SD nggak bisa bicara. Kalau sedih itu diem, nggak banyak ngomong. Maka segera masukkan ke sentra peran. Ya, sentra peran. Bahkan kita tuh santri sudah kelas 10 masuk sentra peran lagi di TK. Misalkan sentra perannya latih bicara, perasaannya itu sampai dia bisa ngomong lagi. Jadi ada prosesnya. Kemudian kalau ada saraf yang terganggu, Bu, kira-kira berapa lama pemulihannya? Nah, ini tergantung ya untuk kondisi anak ya, Bu ya. Misalnya kalau misalnya katakan proses ya, ini kan wire-nya nggak cukup nih. Programnya harus dibuatkan dulu. Gitu. Tapi kalau saraf terganggu itu akibat apa dulu? Apakah akibat satu kecelakaan atau akibat apa gitu? Nah, kalau kecelakaan kan masih di terapi ya. Tapi kalau dia sama dokter Daniel G. Amen, itu dia punya alat. Gitu. Alat untuk orang yang biasanya sikapnya baik, perilakunya bagus, akibat kecelakaan terbentur, berubah sikap jadi bicaranya jadi berubah, gitu, jadi kasar gitu ya. Nah, itu masuk dalam alatnya nanti itu di-setel ulang gitu. Kembalikan posisi sambungan-sambungannya itu, wiring-nya itu. Tapi sambungannya mesti ada dulu. Itu ada alatnya. Nah, luar biasa ya, Bu? Iya.
Kemudian bagaimana kita bisa melihat executive function, Bu, yang ada di anak kita dengan baik? Bisakah kita melihat secara fisik? Anaknya bisa. usia 4 tahun dan 12 tahun. Nah, jadi gini, kalau kita lihat tuh, kalau standar 4 tahun ya, standar 4 tahun tuh kan dia sudah komunikasi sudah. Kemudian anak 4 tahun juga sudah bisa kerjasama dengan orang lain. Tapi kan dia masih bolak-balik ya. Kalau mau kerja suruh dulu, diingatkan terus. Nah, kita tinggal cek aja. Pertama bisa fokus nggak? Pertama kan kalau mau ngecek eksekutif function itu fokus tuntas bekerja nggak? Ini bisa nggak? Kalau 4 tahun kan itu 10 sampai 20 menit. Kalau SD sampai 12 tahun kan sudah 35 menit. Bisa nggak dia tenang selama 35 menit? Itu kan tinggal dicek. Jangan-jangan baru sebentar dia sudah pindah gitu kan. Itu kan pertama fokus. Kemudian yang kita lihat lagi adalah working memory tadi gitu. Ya. Nah, kalau anak 4 tahun kan kita kasih satu instruksi. Itu bisa. Masuk instruksi kedua juga sudah mulai bisa. Tapi kalau anak kelas 12 umur 12 tahun dikasih instruksinya 3 nggak bisa, berarti kan dia praktek. Maka dilatih, di rumah dilatih gitu. Kakak sekarang bantu adik dulu ngecek barang-barangnya. Setelah itu kakak rapikan kamar, bantu bunda ya ke dapur. Itu tiga rentetan. Itu kita latih cara dia kerja dan ingat aturan. Nah, terus kita tinggal lihat lagi kemampuan dia dari working memory sama inhibitory control. Dia sampai di mana kemampuan kontrol dirinya. Bisa nggak? 2 tadi aja yang kita cek. 1, inhibitory controlnya memaksa diri untuk melakukan hal yang dia lakukan. Kalau anak 4 tahun kan belum bisa, belum kuat betul. Yang dia nggak suka dia nggak bisa. Kalau dia suka dia bisa. Yang dia nggak suka dia jarang bisa. Tapi kalau sudah umur 12 harusnya sudah bisa. Bayangkan teman-teman ngajak main sepeda tapi kakak disuruh jaga adik. Nggak enak banget kan? Nah itu kan nggak enak. Udah nahan diri. Temannya main sepeda ke taman. Aku jaga adik. Itu kan dia kontrol diri. Melakukan hal dia nggak suka. Dia bisa nggak? Walaupun dia ngomel-ngomel nggak apa-apa. Teman-teman terlewati dulu. Itu di otaknya sudah wiring. Nah kemudian memaksa diri kan, terus menahan diri untuk tidak melakukan hal yang nggak boleh dilakukan, walaupun ada peluangnya. Ini dites kan, kalau lihat dari Ellen Galensi kan dia dilihatkan hasil tesnya itu. Anak kelas 6 SD di kelas terus dikasih permen, ada kue, ada cookies, ada permen. Terus kata gurunya, anak-anak kita nanti makannya sama-sama setelah bu guru kembali dari ruang kepala sekolah. Lalu gurunya keluar. Kan disuting gitu. Nah, setelah disuting itu kan ada 3 kejadian. Ada anak yang begitu gurunya keluar langsung ngambil. Ada anak yang begitu gurunya keluar tuh ambil, terus taruh kan, ambil, taruh, makan juga. Lalu ada anak yang ketiga tipenya, gurunya keluar dia lihat terus dia kerja. Dia tunggu gurunya datang dia baru makan. Ini anak kan diikuti sampai mereka kuliah dan bekerja. Ternyata yang ketika gurunya keluar langsung makan, banyak yang gugur ketika di semester pertama dan kedua. Karena nggak ada orang yang akan mengingatkan dan mengatur dia. Dia nggak bisa kontrol diri sendiri. Harus ada orang lain yang menjadi pengingat dan mengatur dirinya. Sedangkan yang ambil taruh banyak yang gagal di semester 5-6. Kadang-kadang ikutan, kadang-kadang tidak, kadang tidak. Nah, tapi anak-anak yang punya kontrol diri yang kuat di kelas 6 SD, ternyata rata-rata banyak yang tamat 3,5 tahun S1 dan menjadi manajer di usia muda jadi manajer. Nah itu contohnya. Kemudian ini banyak yang tahu fokus, Bu. Bagaimana cara melatih fokus, memperbaiki fokus, ya fokuslah. Terutama dalam PJJ ini, Bu, fokus tuh sulit sekali membuat anak fokus. Nah, jadi orang tua di rumah ini perlu banyak tools kayaknya untuk latih fokus. Untuk anak perempuan ya, ini kalau perempuan kalau sudah kelas 5 SD, kelas 6 bisa tuh latihan menjahit. Menjahit itu luar biasa. Kemudian apa latih fokusnya? Itu anak disuruh membuat kolase. Tahu kolase, Bapak Ibu? Pakai bolongan kertas saja tuh, bulat-bulat kan, nanti dibuatkan struktur gambar, dia nempel
sampai pelan-pelan sampai ketempel semua terpenuhi sampai selesai. Kalau saya dulu SD itu bikin durian gitu sama guru itu kan, dari balon dibungkus terus bikin durian nempel satu-satu gitu. Itu fokus dan harus selesai. Nggak boleh kalau nggak selesai. Gitu. Terus puzzle. Nah itu membuat seperti itu. Jadi ada anak tuh di SD kita kelas 3 SD ya. Aduh itu kalau sudah kata ibunya kalau sudah ke rumah orang langsung masuk ambil ini ambil itu gitu ya. Tangannya kemana-mana gitu. Nggak heboh gitu itu anak. Sangat kinestetis itu. Terus ibunya bilangnya diapain ya anak? Nah, saya bilang tolong siapkan puzzle 3 dimensi. Kan sekarang banyak tuh bikin robot ya, menyambung-nyambungkan 3 dimensi itu, bikin pesawat terbang berapa keping gitu 3 dimensi. Nah, itu dilatihkan setiap hari selama 2 minggu. Itu 1 jam. Pada asal tuh sampai jam 5. Setiap hari 1 jam minimal harus selesai secara bertahap terus. Nah, ternyata 2 minggu udah ada hasilnya. Itu anaknya kalau datang itu sudah lebih tenang, sudah lebih. Karena dipaksa selesai dan ditunggu jangan ditinggal anaknya. Iya bang, enggak bang, dikit lagi sayang. Pokoknya 1 jam harus selesai. Habis itu tambah 2 jam, 1,5 jam. Tingkatkan itunya lebih tinggi. Maka wiringnya akan mulai kebentuk untuk bisa bertahan. Itu. Ya. Oke. Mengoptimalkan executive function ala Rasulullah yang tadi Bu Zizi sampaikan. Bagaimana caranya? Usia 10 sampai 14 tahun. Ya. Jadi ini kita sebentar ya. Kalau Rasulullah tadi itu, satu adalah anak didampingi. Dia ketika bekerja itu didampingi, yang dia nggak bisa, itu didampingi. Kemudian, bahkan cara bicara pun dilatihkan. Untuk dia mengucapkan itu. Itu dilatihkan. Kemudian, dia diajak untuk duduk bertemu dengan para ulama-ulama gitu, para syekh gitu. Itu ajak anak duduk gitu. Ajak duduk. Ya. Kemudian untuk mendengar. Setelah mendengar menceritakan kembali. Kebayangkan ya, anak SD harus duduk dengar syekh gitu. Siapa ustadz gitu yang namanya siapa, lalu dia akan dengar dan menceritakan kembali gitu. Itu bisa tenang gitu. Itu yang Rasulullah lakukan untuk 10 sampai 14 itu tuh memperkuat. Kemudian Rasulullah juga kepada anak-anak itu cara mengajarkannya menyapa mereka dulu. Nyapa mereka dulu, baru anak mereka akan balas menyapa. Kemudian ada beberapa lagi kegiatan yang Rasulullah bantu anak-anak untuk bahkan ikut berperang. Persiapan perang ikut. Itu bahkan ada. Ya. Itu untuk anak-anak. Sudah bisa untuk SD itu dilakukan. Dia mulai kan memikirkan. Kemudian anak usia 8 tahun di sini ya Bu Maya. Mana lagi? Ini yang 10 sampai 14 tahun kan harus didampingi itu Bu, karena transisi dari anak remaja. Nah, bagaimana kalau lanjut ke boarding? Kita kan orang tua nggak bisa dampingi anak 100%. Nah, oleh karena itu, kalau memang orang tua ada rencana mau mengantarkan anak boarding, maka pastikan program sampai 10 tahunnya itu sudah terlihat. Artinya apa? Bahwa saat anak dari kecil, kita sudah siapkan agar anak itu siap diwisuda di Akil Bali. Saat anak di Akil Bali itu dia sudah diwisuda sebagai manusia. Artinya standar program sudah tercapai. Nah, kalau misalnya 10 tahunnya belum terkejar, ini belum tercapai, orang tua jangan paksakan anaknya masuk. Karena nanti dia akan stres. Stres dia. Nah, oleh karena itu programnya itu pastikan 6 sampai 10 tahun. Karena 11 tahun sudah harus tuntas kan gitu programnya. Maka dia akan siap masuk ke boarding. Misalnya di working memory, dia mesti mengerjakan apa, mengikuti lagi pekerjaan berikutnya. Kalau dia nggak terlatih, semuanya yang bantu, semuanya asisten rumah tangga yang bantu. Sampai di pondok, sampai di asrama, itu stres. Banyak banget sih kerjaannya, ini lagi. Dia belum siap, belum siap. Jadi dikondisikan saja anak kita.
Itu. Iya, ini banyak banget pertanyaannya ya, Masya Allah, dibacain satu-satu. Eh, apa? Bagaimana kalau ini? Apa ada? Ini banyak yang fokus. Saya abaikan. Saya sama aja kayak tadi. Eh, ada anak kakak kelas 2 berpendapat jadi adik itu lebih enak. Padahal udah berkali-kali diceritakan bahwa diberi pengertian gitu. Sama Iya. meningkatkan kemampuan inhibitory control. Iya. Jadi kenapa kakak menganggap jadi adik lebih enak? Karena dikit-dikit adik. Karena kakak harus ngalah. Itu aja persoalan. Sekarang dirubah. Gitu. Jadi ada kalanya kakak didahulukan, ada kalanya adik. Itu. Nah, jadi dia merasa sama adik. Tapi kalau semuanya kakak harus ngalah, harus ini dulu, maka akan muncul kecemburuan. Itu persoalan. Kemudian untuk untuk inhibitory control tadi. Inhibitory control. Jadi anak dilatih untuk nahan diri tadi itu. Ada es krim, Bro, suka banget es krim kan. Boleh makan es krim? Boleh. Tapi nanti malam atau nanti sore. Belinya pagi, makan es krimnya sore. Itu udah nahan. Nah, kalau ternyata tiba-tiba Uminya pergi ke pasar, dia ambil tuh es krim di kulkas, wah, itu kan berarti dia melanggar. Nah, itu kita cek. Nah, latih lagi, latih dia nahan dulu. Lalu latih lagi apa? Melakukan hal yang dia nggak suka. Itu diganti secara bertahap. Yang ringan-ringan, yang tahap. Nah, untuk anak-anak yang masih berat inhibitory controlnya itu di usia TK misalnya gitu ya, tolong lingkungan rumah tuh diatur gitu. Kalau anak nggak boleh makan permen, jangan permennya ditaruh di puncak lemari gitu. Kan dia tergoda terus gitu ya untuk menyaksikan itu masih berat buat anak-anak di TK. Walaupun sudah ada yang bisa. Karena apa? Karena banyak kan anak TK udah bisa puasa. Puasa itu inhibitory control. Ramadan gitu. Udah banyak kan anak TK udah penuh puasanya gitu. Ada 4 tahun udah bisa puasa. Berarti puasa itu melatih inhibitory control anak. Tinggal kita tambah pemaknaannya gitu. Kayak ponakan-ponakan saya umur 4 tahun puasa. Udah nggak tahan. Iya, tapi sekarang baru jam 2. Hanya tinggal 4 jam lagi loh. Kita bilang hanya tinggal 4 jam lagi. Kan kesannya sebentar lagi. Nanti pas sudah azan, sudah boleh makan belum kan gitu kan? Oh, sedikit lagi gitu. Karena lihat dia kan masih bagus. Alhamdulillah lewat 1 bulan kan. Itu inhibitory control yang terbaik ya puasa. Menahan. Ya. Jadi begitu sudah punya kemampuan menahan, dia akan terbangun secara tahap. Gitu. Nah, tapi kalau puasanya nggak ikhlas, itu kan melinnya nggak kebangun. Nah, kalau melinnya nggak kuat, nabrak udah tuh. Masih bisa juga gitu. Habis puasa, kembali ke habitnya gitu. Tapi waktu proses puasanya itu belum ikhlas. Nah, kalau anak-anak tuh masih proses memang. Itu orang dewasa itu akan terlihat setelah mereka puasa. Gitu, Bagaimana kalau ada anak yang kalau ada masalah dia menangis, Bu? Apa yang harus saya sampaikan ke anak supaya dia bisa fight ketika menghadapi masalah usia 8 tahun? 8 tahun. Oke, jadi begini. Kalau anak menangis ada masalah, berarti dia kan belum punya sistem ekspresi language-nya tuh belum keluar. Satu. Menangis itu kan bagian dari komunikasi. Terus kalau dia nangis, jangan dilarang, jangan dimarahi. Nangis-nangis aja. Karena kalau nangis akan mengeluarkan, bisa membuat kembali serotoninnya keluar. Serotonin akan buat lega perasaan. Nggak apa-apa. Itu bisa mengurangi stresnya. Biarkan anak laki, anak perempuan nangis-nangis dulu. Dia nangis, ada masalah, oke. Selesai nangis, masalahnya apa? Apa yang terjadi? Habis aku kesel katanya. Abang itu ngambil kue aku di kulkas. Aku udah capek-capek belinya. Oh, masalahnya itu. Lalu, hanya masalah kue. Oke, sekarang bicara sama abang. Bicara sama kakak. Jadi dia dilatih untuk membicarakan.
tapi perasaannya harus kita terima. Oh, berarti kakak sedih ya, kesel ya? Iya. Kalau kuenya diambil pasti sedih dong kita. Iya, pasti marah dong. Iya, dia bilang gitu. Biarin keluar. Dan menangis itu mengeluarkan serotonin, nggak apa-apa. Dia akan lebih lega. Tapi dilatih dia untuk bicara. Ya, mungkinkah Bu terjadi saat 6 tahun dia sudah terbentuk tanggung jawabnya. Lalu seiring waktu perbedaan berubah jadi nggak tanggung jawab di usia 9 tahun. Kalau bisa, gimana kembalikan lagi tanggung jawabnya? Oke, berarti ada satu momen kan yang merubah gitu. Nggak tanggung jawab itu tadi yang merubah dia. Umur 6 tahun kan dia tanggung jawab. Kan ingat, itu ada spiral anak ya. Di 8 tahun kan muncul lagi gejolak. Gitu. Terus suka bicara semaunya. Itu kan di 8 tahun kan muncul lagi ke 9 tahun. Nah, berarti kalau dia nggak mau melakukan sesuatu ya nggak apa-apa. Dia nggak tanggung jawab ya nggak apa-apa. Dampingi lagi. Gitu. Berarti ini sedang spiralnya. Dia kan bentuk begini, nggak langsung tarik ke atas. Dia akan mundur lagi, gitu. Akan terjadi lagi. Terus langsung dilatihkan lagi tanggung jawabnya, programnya gitu. Nah, atau gitu. Kadang-kadang anak sekarang pubernya lebih cepat tuh Bu Maya. 9 tahun puber. Nah, yang repotnya lagi puber ini, itu bagian gray areanya itu menipis. Yang tadi bagian itu gray mata tuh menipis gitu. Pas lagi puber tuh menipis. Sehingga dia jadi lebih sensitif. Sehingga nggak mau gitu. Terus caranya gimana? Ya kalau kata Rasulullah, diajarkan memang sudah sampai intervensi fisik. Ayo kerjakan sama-sama lagi, terus lagi gitu. Bangun lagi. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih, Bu Maya. Ini saya sering Bagaimana cara mengetahui cara belajar yang benar untuk setiap anak? Nah, cara belajar yang benar, cara belajar apa dulu? Nih orang tua harus tahu ya, bahwa semua aktivitas yang kita berikan ke anak semuanya belajar. Nih, dia bangun, terus dia merapikan tempat tidur itu belajar. Kemudian dia sholat, habis lagi rapikan lagi sejadahnya itu belajar. Dia baca Quran itu belajar. Dia bantu adiknya untuk mengambilkan pakaian, kita belajar. Ini belajar apa dulu? Nah, kalau yang dimaksudkan itu adalah dianggap membuka pelajaran, memahami materi, itu dianggap belajar, berarti kita kan bisa lihat anak kita itu preferensinya itu bagaimana. Preferensi itu apa? Preferensi itu informasi ya yang cepat masuk ke anak itu lewat mana. Jadi telinganya akan cepat masuk ke otaknya, itu dikirim tuh lebih yang mana yang cepatnya gitu. Orang kan bilangnya itu gaya belajar ya, bukan gaya belajar tapi memang preferensi namanya. Ada anak yang ya cepatnya tuh apa diceritain. Karena memang auditornya lebih kuat gitu. Jadi ada anak SD itu ibunya setiap pulang kantor, kita kalau udah sore sampai malam membacakan pelajaran untuk anaknya gitu. Anaknya dengar aja gitu. Terus bun kan gitu ya. Kalau mau ujian juga gitu. Terus bun, nggak ada anak yang baca buku. Karena dia lebih cepat dari mendengar gitu. Bahkan tahfiznya pun dengar aja langsung nyampe gitu. Cepat. Jadi ada anak yang cepat informasinya masuk itu yang maunya lewat mendengar. Ada anak yang lebih cepatnya bacanya kalau dia melihat dan membacanya gitu. Ada yang dia dengan aktivitas gitu, tapi dia bermain dan bisa masuk. Itu macam-macam cara masuk. Tetapi kalau yang namanya belajar, semuanya adalah belajar. Semua aktivitasnya adalah belajar menjadi insan kamil gitu. Semuanya belajar. Tapi kalau kayak konten materi yang masuk itu macam-macam stylenya. Nah, lalu diingat lagi untuk SD itu konkret ya. Konkret. Matematika buat anak SD itu kalau 3 tambah 3, 3 kali 5 itu nggak asik gitu. Kita gimana ngelatih guru di sini untuk anak kelas 1, kelas 2 matematik misalnya. Tambah-tambah kali kurangnya gitu gimana gitu, yang menarik. Ini gurunya punya satu box mobil gitu.
sejajar gitu ya, 100. Ada truk kecil, ada mobil sedan segala macam. Terus gurunya bilang, Ustadz memiliki 100. Nah, sekarang kamu yang akan mengelola mengelola bisnis sewa mobil. Berapa mobil yang kamu punya sebagai pengelola mobil? Terus dihitung sama dia. 1, 2, 3, sampai 100. Oke, ada yang mau pinjam mobil untuk hari raya, yang ini pinjam sewa sekian, sewa sekian, sewa sekian. Lalu ada orang-orangan. Karena mobilnya 100 perlu berapa supir? 100. Orang-orangan juga ada 100. Nah ini, terus yang ini pinjam truk karena mau jualan barang, sewa truk 2 sama supir 2. Sewa ini juga. Nah setelah itu dihitung sama dia. Dihitung berapa lagi sisanya. Aku udah selesai loh nyewa mobil dikembalikan. Itu konkret. Jadi bagi anak SD yang menarik itu real begitu. Bukan dalam bentuk tulisan angka-angka. Konkret. Itu yang kita latihkan. Gitu. Ya. Jadi abstraknya itu mungkin akan lebih kuat di kelas 5-6 gitu. Tapi 1, 2, 3, 4 itu konkret, itu akan sangat menarik buat mereka. Mereka akan tertarik kerja. Gitu. Ya, ini mungkin nggak semua kali ya sempat dibacain, tapi masih ada waktu beberapa kali pertanyaan lagi kali. Bagaimana mengelola rasa malu anak agar tidak menjadi penghambat untuk kemajuan prestasinya? Karena kan dalam Islam sebenarnya malu itu bagian dari iman, tapi ya jangan sampai menghambat. Oh nggak mau gitu kali ya Bu. Iya, iya. Nah malu ini tinggal dicek gitu. Anak ini malu apakah karena ada trauma nggak? Halo. Trauma sudah mulai loh Bu di SD itu ada. Ingat sekali pernah diketawakan, pernah mengalami satu proses yang nggak menyenangkan, itu takut diketawakan, itu udah mulai terjadi. Jadi dilatih dia untuk percaya diri, dilatih dia untuk mengalahkan rasa takut. Gitu. Nah dia mestinya malu kalau berbuat salah, malu mengganggu orang, itu kita dudukkan. Gitu. Tapi ketika bicara, itu kita latihkan, kita kenalin lagi. Misalnya dia nggak bicara di depan kelas, karena kawannya ada 15 kan banyak. Berarti anak yang nggak nyaman dengan ini kan berarti usianya masih toddler ya. Kan toddler yang bersembunyi di balik ibunya gitu. Nggak bisa menghadapi orang banyak. Jadi berarti dilatih dulu, dikenalkan dulu ini siapa. Terus kalau dia nggak berani, latih dulu dia bicara di depan 3 orang, 4 orang sampai dia nyaman, terus bertahap lagi. Nah, tapi kalau itu persoalannya yang paling enak itu adalah kalau malu bicara, itu kita beberapa kali kita lakukan itu adalah sentra peran. Sentra peran itu powerful. Itu cepat sekali gitu. Bayangkan gitu loh, kita punya anak kelas 10, pemalu gitu. Gimana sudah makan? Itu aja. Setelah sentra 2 minggu, dia mau bicara di kelas, guru pada surprise. Hei, dia mau bicara, kata guru gitu. Dia bertanya itu, guru pada histeris gitu. Jadi dilatihkan. Nah, persoalan malu bicara juga ada 2 nih ya Bu, di Wernicke sama Broca area. Wernicke itu kemampuan dia untuk memahami kata, itu sedangkan Broca kan motornya bicara gitu. Jadi kalau dia pemalu bicara berarti kan motornya yang problem. Maka diperbaiki Brocanya, yang dilatih motornya. Gitu. Kalau Wernicke-nya dia nggak ngerti, berarti dilatih pemahamannya, persepsinya yang dilatih ulang. Nah, kalau ternyata dia ada trauma, diterapi dulu. Terapi dulu. Kita di Dinia Putri itu biasanya kalau ajaran baru, setiap ada kurang lebih santri baru, kurang lebih 200 gitu. Ada sekitar 10. Itu yang ke depan tuh udah gemetaran. Nggak mau gitu kan. Itu diajak dulu. Ketika dibujuk, nangis. Oke, berarti ini trauma. Maka trauma terapi dulu. Kita pakai terapi ikhlas. Tapping terapi ikhlas sampai dia dibuang emosinya, akhirnya dia bisa percaya diri. Jadi tinggal dicek ini anak usia berapa. Nah kalau misalnya ternyata masih usianya ke 1, 2, 3, oke. Kalau nggak berani bicara, sentra peran dulu aja bawa. Nah, lihat lagi 56, 4, 5, 6, ini malunya kenapa gitu. Kalau sudah mulai memang trauma, terapi lagi. Itu kita gunakan 2 itu tadi.
Itu kira-kira ya. Oke, Bu. Luar biasa. Sayangnya tidak bisa lah semua pertanyaannya, karena memang pertanyaannya semuanya sangat aplikatif, Bu. Ini membuktikan kami semua ini butuh banyak pengalaman, butuh banyak wawasan untuk bisa menjadi orang tua yang dibutuhkan oleh anak gitu ya. Mungkin saya mau minta kalimat penutup dari Ibu ya, Bu. Untuk begini, ketika di PJJ besok, tanggung jawab terbesar mendidik anak itu ada di rumah orang tua. Guru bisa membantu, tapi bagaimanapun juga orang tua di rumah yang harus menyiapkan banyak halnya, menyiapkan segala sesuatunya, ruangan, setting tempatnya, segala macamnya gitu. Padahal pasti tantangannya berbeda, Bu. Tantangannya banyak. Yang fasilitasnya, yang dari segi fasilitas, dari segi kesibukan orang tua, dari segi pemahaman orang tua, dari segi anak yang banyak, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama. Tetapi anak seperti yang Ibu gambarkan tadi di materi Ibu, bahwa Allah udah kasih potensi itu pada diri anak, rasanya suatu kesalahan besar kalau kita menyia-nyiakan sampai yang sudah Allah ciptakan itu nggak terpenuhi dengan baik, dengan maksimal gitu. Ya. Itu akan jadi kesalahan terbesar yang semoga kita ya kalau anaknya udah besar juga diampuni oleh Allah ya, karena tidak ada juga anak yang orang tua yang sempurna. Nah, kata-kata penutup dari Ibu, bagaimana bagaimana kami ini sebagai orang tua kemudian yang harus bekerja sama dengan guru atau kami guru yang harus bekerja sama dengan orang tua memastikan bahwa pendidikan anak itu bisa terjalani dengan maksimal walaupun pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh. Silakan, Bu. Ya, jadi ini memang tantangan untuk orang tua karena di rumah Allah sedang mengembalikan anak ke pangkuan kita, ya. Tapi kita sinergi dengan guru. Yang selama ini biasanya kan diserahkan ke guru di sekolah, sekarang porsinya ada pada orang tua. Nah, pertama, karena kita proses itu mendidik. Karena kita proses itu mendidik, mengasuh dia, memprosesnya, dan apa yang kita ucapkan dan anak lakukan itu akan membentuk sambungan-sambungan yang ada di brain-nya, di otak. Maka satu yang mesti orang tua ingat adalah jangan colek-colek amigdala. Amigdala di bagian limbic system. Apa itu? Semua ucapan, ekspresi wajah yang nggak menyenangkan, orang tua harus tahan. Karena kalau amigdalanya on, ya, kalau orang dewasa, amigdalanya on, prefrontal cortex-nya untuk dikirim kemari itu off 20 menit. Sementara anak-anak, ininya masih belum jauh dari sempurna. Sehingga kalau amigdalanya itu on, dia tersinggung, dia ngambek, itu butuh waktunya berjam-jam, bahkan berhari-hari. Itu lebih lama dari kita orang dewasa. Kalau kita kan kesel, nanti kan tiba-tiba turun, bilang, oh iya, udah. Tapi kalau anak harus lama, karena ini konek ini masih jauh. Oleh karena itu, agar proses sambungannya bisa lebih mulus itu adalah orang tua tahan. Ucapan, emosi, tahan. Satu. Yang kedua, baca anak. Lihat tahapannya. Ini anak saya, kelas 5 SD, kelas 6 SD, sikap yang muncul usia berapa? Maka hadapi dia dengan usia itu, baru bimbing lagi. Nah, kemudian untuk program, kalau saya menyarankan, Rumaya, itu untuk dia online, kalau kita sih SD itu online-nya 20%. 20%, oke, dia boleh lihat film, dia boleh lihat ini, tetapi sisanya dia mesti bekerja. Dia mesti bekerja. Jadi orang tua siapkan hal-hal yang bisa dibuat anak. Ya, dari semua, mungkin dari dia membuat kandang burung dari karton, kemudian habis itu dia ikut masak, dia ikut cooking, dia ikut merawat tanaman, yang intinya dia bergerak. Itu yang kita akan bimbingan ke anak-anak sampai sekolah dasar. Jadi
Kalau kita 20% oke, online, ada instruksi, lihat video, lihat instruksi segala macam, sisanya langsung di move. Nah, oleh karena itu saatnya orang tua berlatih menjadi guru terhebat untuk anak kita. Luar biasa. Dan satu Bapak Ibu ya, tolong bayangkan ke pusaran Ka'bah. Setiap tahun berjuta-juta orang datang haji dan umrah, menangis di lintasan tawaf, meminta doa di multazam, diminta diberi keturunan, diminta diberi anak. Bapak Ibu, ayah bunda, abi umi adalah orang yang terpilih yang Allah kabulkan diberi keturunan. Fabi'ai ala irabikuma tukaziban. Gunakan sebaik-baiknya dan bahagialah menerima mereka dan diberi waktu secara langsung untuk bisa menjadi orang tua terbaik untuk mereka. Dan saya ada satu sesi materi yang namanya parent personal branding, yang mungkin pernah saya lihat juga. Jadi siapkan rekam jejak terbaik untuk anak kita. Masa untuk meninggalkan kenangan terbaik untuk anak adalah saat anak usia dini sampai sekolah dasar. Itu adalah saat untuk menyimpan memori terbaik tentang orang tua. Maka berjuanglah sesabar mungkin untuk meninggalkan rekam jejak terbaik yang bisa dia ingat di usia dewasa. Ya, jadi kalau saya ngasih kenangan gitu ya Bu Maya untuk gambarannya. Waktu ayah saya almarhum gitu, sakit. Itu kan sudah pakai kateter gitu. Dokter sudah bilang gak usah ke kamar mandi gitu ya, karena waktu sakitnya ginjal. Bisa kencing di tempat tidur langsung ada kateternya. Tapi waktu saya tugas jaga ya, besok paginya harus ada ngisi lagi training. Itu sampai malam sampai lebih 10 kali bangun. Pokoknya papa mau ke kamar mandi. Maka dibimbing dari tempat tidur, taruh kursi roda, dorong kamar mandi, pipis kamar mandi, dicebokin, kembali lagi, taruh lagi ke tempat tidur. Setiap 20 menit. Kali yang pertama oke, saya sabar. Kali yang kedua, yang ketiga kan mulai, aduh ini gimana sih papa ini? Dan seketika ada video muter di depan saya. Video apa? Video bagaimana papa merawat saya ketika kecil, sampai saya di masa-masa usia SD, itu terbayang. Maka seketika saya istighfar, saya bilang, iya sekarang waktunya gantian. Tapi kalau saya nggak punya rekaman itu, maka saatnya sekarang siapkan jejak rekam terbaik yang anak kita bisa ceritakan kepada nanti kalau orang bertanya, ceritakan tentang ayah bunda. Oh ternyata bundaku tuh bisa gini, ayahku tuh abiku, umiku begini. Dia akan bercerita tentang kita dan siapkan itu. Gitu ya, Bu Maya, teman-teman sekalian. Demikian, sudah Bu? Selamat berjuang teman-teman. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi insya Allah ya pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dari Bu Maya. Sama-sama teman-teman semua ya, semoga manfaat walaupun singkat ya. Ya, alhamdulillah sudah. Menit lagi Pak Ferry. Oke. Alhamdulillah. Sebagai penutup, boleh bagaimana
satu kata atau satu kalimat lah ya, beberapa kata, beberapa kalimat yang menggambarkan apa yang Bapak Ibu pikirkan saat ini. Silakan. Waduh, udah banyak banget langsung ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Zizi. Ya, terima kasih atas ilmunya. Semuanya. Ya, sebenarnya materinya keren. Terima kasih Bu Zizi. Nambah ilmu, juga semangat untuk berjuang mendidik anak-anak di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Closing statement-nya Masya Allah. Ada rekamannya, boleh lihat di YouTube nanti ya. Ya. Belajar untuk membuat rekam jejak yang baik. Subhanallah. Subhanallah. Ya, 400 kalau dibacain banyakan ya Bu ya. Iya, iya. Oke. Tapi luar biasa. Artinya bahagia kita. Lembaga ucapan terima kasih banyak kepada Bu Zizi, kepada tim Bu Zizi, teman-teman di Dunia Putri dan juga orang tua yang sudah berkenan hadir. Alhamdulillah tadi saya catat ada sekitar 440-an dan beberapa pindah ke YouTube karena jaringan tidak bagus. Ini yang kita niatkan, cara kita akan bersama-sama menghadapi PJJ dengan baik, memastikan bahwa kita akan memberikan yang terbaik yang kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bu Zizi. Ini bukan yang terakhir ya Bu Zizi ya. Ilmu-ilmunya kami tunggu lebih lanjut. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.